yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Dr. Ika Ning Prasetyawati Permanasari MSI, selaku Dekan Fakultas Sains ITERA. Kemudian yang saya hormati kepada Dr. Agustina Widiani MSI, selaku Koordinator Program Studi Magister Fisika ITERA. Yang saya hormati kepada Bapak Dres Adrianto Martono SSI, selaku CEO PT Smart Innovation Technology. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Eko Satria selaku moderator dalam acara ini, dan Bapak Ibu dosen serta peserta webinar dan kuliah tamu pada hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu serta seluruh peserta yang telah bergabung. Semoga kegiatan ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk memperoleh wawasan baru dalam penerapan ilmu instrumentasi fisika. Baik, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan mengisi acara kita pada hari ini, yaitu Bapak Dres Adrianto Martono SSI, yaitu selaku CEO PT Smart Innovation and Technology. Beliau akan membawakan topik yang sangat menarik, yaitu tentang penerapan instrumentasi dalam aplikasi pembangunan tapal batas NKRI, yang nantinya akan dibantu oleh Bapak Eko Satria untuk memoderatorkan. Kemudian saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan dan sambutan. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh Bapak Dres Adrianto Martono. Kemudian adalah sesi penutupan. Baik, kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah kita dengarkan sambutan dari Koordinator Program Studi Magister Fisika ITERA, Dr. Agustina Widiani MSI. Kepada Ibu Agustina, kami silakan. Terima kasih, Mbak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati di sini Bapak Dres Andrianto Martono selaku narasumber pada webinar dan kuliah tamu Magister Fisika ITERA. Kemudian yang saya hormati moderator webinar kali ini Bapak Eko Satria selaku dosen Magister Fisika Institut Teknologi Sumatera, dan Bapak Ibu dosen magister. Di sini ada Bu Melanie Febrina, dan yang saya banggakan mahasiswa program studi magister, kemudian program studi fisika dan program studi yang lain di Institut Teknologi Sumatera dan mungkin perguruan tinggi yang lain. Dan yang saya hormati peserta webinar dan kuliah tamu dari berbagai instansi yang lainnya. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa ikuti kegiatan webinar dan kuliah tamu untuk mata kuliah Sistem Instrumentasi Prodi Magister Fisika Institut Teknologi Sumatera. Dan hari ini terima kasih Pak Dres Andrianto karena telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai CEO ya Smart Innovation Technology. Dan salam kenal Bapak, ini pertama kalinya mungkin di program studi magister ya, walaupun di program studi sarjana fisika beliau juga pernah mengisi webinar, dan juga untuk semester ini beliau menjadi dosen praktisi di program sarjana fisika ITERA. Dan alhamdulillah kami sangat senang dan bangga karena di kesibukan beliau meluangkan waktu untuk menyampaikan pengalaman beliau sebagai praktisi industri di bidang instrumentasi ya. Dan topik hari ini sangat menarik ya, terkait dengan penerapan instrumentasi dalam aplikasi pembangunan tapal batas NKRI. Nah ini saya sebagai fisikawan di bidang instrumentasi juga sangat penasaran dengan topik ini ya, karena ternyata di instrumentasi ini tidak hanya bermain terkait dengan piranti yang ada di kehidupan sehari-hari, tapi juga bermanfaat untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Di sini akan yang saya lihat dari judulnya ini, pembangunan tapal batas ya. Di sini untuk mendukung keamanan dari wilayah perbatasan kita, negara
Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Dres bisa bermanfaat untuk mahasiswa khususnya magister fisika ya dalam mencari ide-ide penelitian ya karena di perusahaan beliau ini juga ternyata banyak mahasiswa untuk S1, S2 maupun S3 ya yang melakukan penelitian di perusahaan beliau. Mudah-mudahan bagi para peserta yang lain juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya tentunya dalam webinar pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Dres atas waktunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf saya sampaikan dari Bu Ika selaku dekan karena beliau tidak bisa menyambut untuk webinar dan kuliah tamu karena ada agenda yang lain. Terima kasih. Saya akhiri untuk sambutan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Dr. Agustina Widiani, MSI. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Mungkin untuk seluruh peserta dan Bapak Ibu dosen harap untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Saya hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya, Bapak Ibu, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Di slide yang terakhir, mohon diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Materi hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dres Adrianto, selaku CEO PT Smart Innovation Technology. Untuk membantu sesi ini, acara akan dibantu oleh Bapak Dr. Eko Satria, SSI, MSI, dosen program studi Magister Fisika, Institut Teknologi Sumatera. Kepada Bapak Dr. Eko Satria, kami silakan untuk melanjutkan acaranya. Baik, terima kasih pada Mbak Puspita ya, selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Agustina Widiani selaku Kaprodi Magister Fisika, Pak Dres Andrianto, beberapa kali ya Pak ya kegiatan telah kita laksanakan bersama. Alhamdulillah Pak Andrianto semangat sekali ya untuk berbagi ilmu tentunya pada teman-teman. Mohon nanti untuk bisa diikuti dengan serius, kemudian ya manfaatkanlah momen ini untuk bisa berdiskusi nantinya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Bu Kaprodi kita Bu Yani tadi ya, jika ada apa namanya hal-hal yang ingin didiskusikan ya silakan saja didiskusikan sehingga nanti mudah-mudahan muncul ide-ide ya yang bisa teman-teman terapkan nanti entah itu di penelitian nantinya dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin nanti Pak Dres juga membuka peluang untuk bisa magang gitu ya Pak Dres ya. Jadi silakan saja teman-teman manfaatkan nantinya. Baik, jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak Dres atas kesediaan untuk berbagi dengan kita pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian sebelum kegiatan kita mulai, mungkin izin Pak Dres, saya akan membacakan dan menampilkan CV dari Pak Dres Andrianto selaku pemateri kita pada hari ini. Nah, berikut adalah CV dari beliau. Pemateri kita adalah Pak Dres Andrianto. Beliau menematkan studi di Departemen Fisika ya di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk pengalaman beliau sekarang di PT LAPI ITB, kemudian Advisory Board di FMIPA ITB sebagai tenaga ahli, kemudian CEO PT Smart Innovation Technology. Kemudian beliau juga memiliki apa namanya pengalaman baik di dalam maupun di luar negeri, pernah bekerja di Telekom Malaysia dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat pada slide yang sedang tertampil.
Kemudian berikut proyek-proyek yang telah sukses beliau kerjakan gitu ya. Ya, beberapa proyek strategis nasional bahkan ya Pak Dres ya. Kemudian ada proyek di luar negeri juga. Kemudian ini ya yang patut kita contoh ya dari Pak Dres ya. Ini beliau juga aktif sebagai inventor dari beberapa invensi. Ada 11 paten yang tercatat di sini. Beberapa mungkin sudah di granted ya Pak Dres ya. Ya. Kemudian iya, nah ini kita sebagai akademisi ya perlu contoh juga dari beliau ya. Jadi ada paper juga. Jadi walaupun beliau adalah seorang praktisi, beliau juga eh, menghasilkan paper di sini ya. Ada 6 paper yang tercatat di sini. Kemudian ada beberapa copyright. eh, Kemudian juga beliau juga tentunya sudah tersertifikasi gitu ya, ada sertifikat dan berikut adalah skill experience yang beliau miliki, yaitu expert di bidang providing solution atau solusi pada telekomunikasi ya, teknologi telekomunikasi, kemudian fiber optik dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pengenalan ya terkait dengan pemateri kita Pak Dres pada hari ini. Berikutnya mungkin saya langsung serahkan ke Pak Dres untuk bisa memaparkan materi kuliah umum dan webinar pada hari ini. Saya silakan Pak Dres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktunya Pak Eko dan Bu Agustin ya yang barusan Kaprodi ya Pak, Kaprodi. Ya, betul. Ya. Sini mungkin ada juga dosen-dosen lain mungkin Pak ya yang tidak bisa saya sebutkan mungkin Ya, selain S2 juga dosen di ITERA juga mungkin Pak ya. Atau ya di luar betul. ITERA ada juga nggak? Bagaimana Pak? Yang di luar ITERA ada juga mungkin ya. Mungkin ada juga di luar ITERA. Jadi mudah-mudahan ada. Kemarin di kita sudah bagikan informasinya terkait ini Pak. Ya, jadi mudah-mudahan gitu ya dengan yang kita paparkan bisa banyak membantu gitu ya, membantu yang rekan-rekan punya di sini yang pembelajaran di bidang instrumentasi khususnya mungkin ya Pak. Ya. Kalau sekarang sih berdasarkan pengalaman spesialisasi saya itu larinya ke bidang fiber optik gitu Pak sebetulnya gitu. Ya. Tapi berdasarkan kalau misalkan di industri itu ini ada permintaan biasanya gitu. Jadi ada permintaan selain dari fiber optik, ketika ada permasalahan di instrumentasi misalnya di control system, kayak kan di sistem tasnya Pertamina ataupun JIO-nya Jasa Marga gitu, kita juga bantu support itu di sana gitu. Karena background saya dulu itu sebenarnya di R&D Pak. Sebelum berangkat kita merana ke fiber banyak bergelut di dunia elektronik gitu ya, di dunia elektronik. Ya alhamdulillah mungkin ada yang bisa dipaparkan. Nah, untuk topik kali ini juga mungkin ini penerapan instrumentasi dalam aplikasi tapal batas pembangunan tapal batas NKRI ini pun saya pribadi sebenarnya diminta oleh Kemenhan gitu ya melalui teman saya gitu untuk memberikan suatu solusi gitu ya, suatu solusi gimana caranya agar tapal batas NKRI yang ada di kita ini tidak bergeser intinya gitu ya, tidak bergeser ataupun mudah untuk dipantau, dimonitoring gitu ya gitu. Karena berdasarkan data itu ya berarti kita harus literatur study lagi nih gimana sebetulnya yang ada sekarang seperti apa. Nah, ini mungkin nanti akan saya sempat paparkan. Dan mungkin yang saya paparkan ini banyaknya mungkin ke sisi teknis instrumentasinya mungkin ya. Kalau sisi teorinya mungkin dari Anda atau yang hadir di sini pun dari para calon magister gitu yang ada di ITERA ataupun dosen dan lainnya mungkin lebih bisa menerapkan. Jadi alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan gitu ya untuk memberikan paparan kembali mungkin ya di ITERA ini. Sudah muncul mungkin ya. Ya sudah Pak, silakan Pak. Nah,
Jadi kalau kita ngelihat problem yang ada sebenarnya itu, kenapa sih begitu penting gitu ya di tapal batas ini dia harusnya yang ada di Indonesia, karena itu integritas dari satu negara gitu. Kalau kita aja berkurang satu wilayahnya gitu ya, berarti satu wilayah itu keambil gitu ya, itu mau itu kekayaan alam, mau sumber daya alam ataupun misalkan apapun yang ada di perbatasan itu, berarti otomatis keambil gitu. Dan ini pun kalau kita ngelihat sih sebetulnya, kalau terlihat kita antara perbatasan kita terutama dengan Singapura atau Malaysia atau Brunei itu sering sekali berselisih dalam arti, oh ini nih kita udah keambil nih, batasnya udah bergeser nih, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau ranahnya di perairan mungkin. Nah di perairan itu metodenya beda lagi biasanya gitu. Nanti kita akan coba singgung kalau di perairan seperti apa gitu. Nah yang kedua itu ya gimana caranya kita menjaga menata batas wilayah negara RI ini. Salah satunya kalau kita punya keahlian mungkin salah satunya di bidang instrumentasi, mungkin ini bisa kita coba untuk paparkan gitu. Bisa kita coba untuk membuat sesuatu yang mungkin bisa membantu. Walaupun dengan kita membuat sesi konsep gitu, konsep ataupun mencari literasi gitu ya. Itu mungkin sangat membantu, terutama bagi orang-orang yang memang kurang paham di bidang instrumentasi. Nah, yang poin ketiga kita akan yang tadi yang poin pertama yang tahap dipaparkan itu ada range kehilangan gitu ya. Kehilangannya itu apa? Ya ini semua dari sumber-sumber yang ada di media udah ada seperti itu. Jadi kalau kehilangan itu kan ada faktornya, ada yang lain. Satu misalkan negara lain itu mengambil alih sedikit-sedikit batas ataupun memang ada faktor alam gitu. Faktor alam itu dalam artian apakah itu ada pergeseran negara-negara dari sisi abrasi ataupun misalkan ada bencana yang memang bencananya sampai membuat batas itu bisa bergeser gitu, kurang lebih seperti itu. Yang poin 4 yang paling penting itu keamanan sebenarnya gitu. Jadi kita tidak heran gitu ya kalau banyak misalkan ada di perbatasan itu yang keluar masuk biasanya gitu. Apalagi kalau kita ngelihat di hutan seperti hutan Kalimantan gitu ya. Berarti notabene yang ada ambil kayu atau kalau di perairan ambil ikan gitu ya gitu. Itu pasti sering terjadi biasanya. Pura-pura pakai perahu nelayan atau apa. Nah, hal seperti itu kalau kelihatannya kita remeh gitu ya. Satu kali dua kali mungkin akan sering berulang, berarti otomatis akan semakin merugi biasanya gitu. Nah, berdasarkan dari parameter-parameter yang ada ini gitu. Berarti kita bisa menyimpulkan, berarti kalau melihat sangat penting gitu ya sebenarnya. Gimana sebenarnya untuk tapal batas negara itu sebenarnya harus difungsikan dengan optimal gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar di awal ketika ada pemaparan ini. Nah, kalau kita ngelihat patok gitu ya, patok itu kan sebenarnya hal yang biasa biasanya kalau di sisi bangunan gitu. Katakan kalau bisa ngelihat di bangunan, ada kalau di jalan-jalan pun mungkin rekan-rekan yang ada di sini juga pernah melihat ada patok bertuliskan fiber optik misalnya, atau patok bertuliskan PLN, atau patok bertuliskan air PDAM atau apa. Nah, itu hanya untuk inisial gitu ya. Nah, kalau di tapal batas pun hampir sama sebetulnya. Itu inisial untuk batas gitu. Cuma yang jadi masalah kalau kita adanya di dalam negeri sendiri gitu. Itu tak ada patok pun hanya berkelut dengan ini tanda apa, ini ranahnya punya siapa gitu. Tapi kalau dengan batas yang ada di negara, berarti udah keambil tuh daerahnya gitu. Nah, bisa dibayangkan kita dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya gitu. Berapa juta orang misalkan yang diperlukan untuk menjaga tapal batas ini. Mungkin dengan sistem yang sekarang sih, saya pribadi sekarang ini kurang tahu di pertahanan gitu ya, kurang lebih seperti apa sekarang untuk menjaganya. Cuma berdasarkan sumber yang kita cari gitu ya di internet atau apa, masih banyak yang manual sebetulnya gitu. Jadi memang
kalau mau diterapkan tuh yang patok tapal batas ini yang berbasis elektronik gitu ya, instrumentasi, itu sangat membantu sekali gitu. Akan sangat membantu sekali di sisi pertahanan, terutama untuk menjaga wilayah NKRI kita gitu ya. Nah, jadi itu semua mungkin yang harus dipahami. Jadi kalau kita ngelihat, oh apalah cuma patok gitu ya, kayak gitu nggak terlalu penting atau apa gitu. Ternyata manfaatnya dari yang sederhana itu juga kita bisa memikirkan yang lebih berfungsi dan lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau 2 minggu lalu mungkin ya saya presentasi juga di instrumentasi. Jadi pernah saya singgung bahwa dari hal yang sederhana yang kecil tapi ternyata manfaatnya bisa banyak. Ya salah satunya ini mungkin ya. Salah satunya dari yang patok ini gitu ya. Nah, ini saya kasih nama sebenarnya Smart Patok Tapal Batas Unit atau SPTBU gitu ya. Jadi ini semua istilah untuk mempersingkat aja sama mempermudah mungkin ya. Nah, jadi prinsipnya si patok itu, dalam patok itu ada banyak sensor gitu ya. Banyak sensor yang kita pakai, yang kita mau terapkan gitu di satu area tertentu itu gitu. Jadi dia dapat menginformasikan apa? Dia dapat menginformasikan koordinat dia ada di mana. Terus ya, terus dapat menginformasikan kayak apa? Temperatur apa, kelembaban apa, pergeseran apa, vibrasi apa, bisa. Terus misalkan ada yang lewat pun dia bisa detect gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau menginformasikan data-data pun dia langsung real time online. Dia langsung real time data online, dia bisa masuk langsung ke pusat. Jadi ketika ada permasalahan itu dari pusat itu dia akan langsung sigap ke area titiknya tertentu karena di situ ada koordinatnya seperti apa. Ini kita bicara secara brainstormingnya gitu ya. Jadi kita bisa berpikir, oh ternyata dengan kita menempatkan satu patok misalnya, satu patok di area tertentu misalnya dalam hutan misalnya, kayak kita tempat di dalam hutan gitu. Jadi ada informasi nih yang kita untuk menjangkaunya aja perlu perjalanan sampai 5 sampai 6 jam misalkan di satu area tertentu itu. Tapi ketika ada informasi itu kan sangat membantu sekali gitu. Nah, otomatis pemasangan patok ini pasti banyak sekali gitu ya, tergantung di aplikasi yang mau kita terapkan gitu. Nah, metodenya mau kayak gimana, metodenya mau pakai apa, nanti kita akan singgung sedikit di sini gitu ya. Jadi yang jelas kita udah bisa untuk berpikir gitu ya, bagaimana caranya dari hal yang tadi yang sederhana itu dapat informasi yang sangat bermanfaat gitu. Mungkin bukan hanya untuk bagian pertahanan gitu ya. Tapi informasi ini bisa juga untuk BMKG atau apa gitu. Karena perlu juga informasi-informasi kayak daerah itu sering hujan atau misalkan daerah itu kalau ada kebakaran hutan pun kan suhunya akan melonjak tinggi gitu ya. Itu informasi itu yang akan jadi apa ya kalau di ini kayak early warning gitu ya, early warningnya yang sangat bermanfaat. Padahal dari satu patok gitu yang kita anggap tadinya sangat sederhana. Nah, jadi karena dia ada koordinat, berarti dia dilengkapi juga dengan GPS. Vibrasinya pun kita bisa menambahkan ini gambaran di sini ini adalah gambaran kurang lebihnya gitu ya. Jadi ketika kita udah bisa memaparkan gitu ya, kita udah bisa tahu fungsinya. Oh ternyata kita butuh sensor-sensor lain. Oh kita bisa menambahkan di sini. Gitu. Jadi ketika kita meng-create sesuatu gitu, menginovasi sesuatu itu, kita bisa untuk memodifikasinya gitu. Misalkan dari ada satu sensor jadi dua sensor jadi tiga sensor, kurang lebih seperti itu.
Nah, jadi sensor-sensor yang mau diterapkan dalam patok ini, silakan. Itu bisa explore sendiri, tergantung dari kebutuhannya sebetulnya gitu. Yang ini yang kita paparkan ini kurang lebih seperti ini contoh untuk dalam satu patok itu. Jadi ada pula permintaan biasanya. Oh, saya mau sensornya sensor ini, Pak. Sensor ini, sensor ini, sensor ini yang mau diterapkan. Nah, itu terpulang dari sisi customer biasanya gitu. Kalau kita sebagai konsultan, berarti kita harus memaparkan dulu. Jadi ketika kita udah paparkan, nanti ada feedback juga biasanya dari customer. Oh, kita maunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Termasuk dengan sistemnya pun nanti kita diskusikan. Sistem komunikasinya mau seperti apa nih? Nah, kalau kemarin pun kita singgung tentang sistem komunikasi gitu ya di dalam instrumentasi. Nah, ini kurang lebih juga kita akan melengkapi lagi nih. Kita komunikasi yang ini cocoknya pakai apa. Nah, itu biasanya disesuaikan dengan sisi lingkungan misalkan gitu, lingkungan atau topografi yang ada di daerah tertentu yang mau terapkan dalam satu sistem. Nah, jadi setelah sensor-sensor itu bisa dimasukkan dalam satu molding ya. Kalau kita buat nanti kita buat molding satu pipe gitu ya. Nah, molding satu pipe ini yang diisinya nanti berdasarkan sensor, nanti kita lihat ya, yang ada di setelah ini gitu. Nah, itu pun bisa dialternatifkan. Jadi kalau kita belajar di instrumentasi ya tentang panel surya misalnya, tadi kemarin kita belajar tentang sensor gitu ya, ataupun kita belajar lagi tentang wind turbine atau dengan daya yang apa, karena di hutan kita boleh imagine susah untuk power gitu ya, electric power. Berarti kita pun harus memikirkan gimana caranya di dalam satu area itu untuk power menghidupkan perangkat kita gitu di hutan. Nah, jadi dari satu patok aja itu akan berkembang tuh. Dia akan berkembang nih kemana solusinya. Jadi mungkin bukan hanya 1-2 orang biasanya project 1, 3, 4 orang atau 5 orang juga bisa. Sampai 10 orang juga bisa untuk memecahkan masalah ini. Karena kita pengen solusi yang terpadu biasanya kayak gitu. Nah, salah satu solusi terpadu itu ya kayak tadi. Jadi kita bisa memikirkan juga nih untuk electric power-nya dari apa, gimana sistem komunikasinya pakai apa, kalau di situ ada apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin yang deskripsi untuk desain awal gitu ya. Gimana sih kita mau buat smart patok gitu ya untuk tapal batas NKRI ini. Termasuk untuk pengiriman datanya nih. Pengiriman datanya kan nanti masuk ke sistem komunikasi nih. Sistem komunikasinya mau apa yang diterapkan. Nah, itu kita pun bisa sama-sama pelajari gitu. Mau lewat apa nih gitu komunikasinya gitu. Jadi dari belajar instrumentasi ini kurang lebih ini semua hampir menyangkut instrumentasinya luar biasa, lebih dari 60-70% kita instrumentasi di sini gitu biasanya. Selebihnya nanti di pemasangan aplikasi gitu ya itu. Tapi instrumentasi yang harus kita pikirkan ini kurang lebih effortnya sangat tinggi nih, Pak. Effortnya sangat tinggi untuk memikirkan hal yang tadi kita anggap bisa satu sederhana tadi. Nah, jadi kalau kita ngelihat kalau kita mau menambahkan sisi untuk kamera gitu ya, dan gitu, itu bisa aplikasinya juga untuk ketika ada orang lewat itu seperti apa, atau ada pergerakan atau motion detector bisa dipasang juga di sana. Gitu. Nah itu bisa seperti gitu. Jadi kalau kita ngelihat gitu ya, lihat oh ternyata dari satu patok ini aja bisa berbagai instrumen yang dimasukkan di sini. Gitu. Nah nanti kita bisa berpikir nih untuk solusi apapun nanti kita akan berpikir seperti gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau memang rekan-rekan di sini atau Pak dosen juga atau rekan mahasiswa S2 magister atau Pak dosen-dosen yang cenderung di bidang instrumentasi, akan terpacu nih. Akan terpacu ketika kita melihat sesuatu itu gimana solusinya gitu. Gimana kita untuk mengontrolnya, gimana kita untuk memodifikasinya, biasanya seperti itu. Tapi passionnya itu harus ada di diri kita biasanya. Passionnya itu ya kita mau nggak atau mau mencoba nggak mau atau mau try and error nggak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi untuk
kontrolnya sendiri kayak gimana biasanya kayak gitu kan. Nah, untuk kontrolnya sendiri sebenarnya itu bisa balik ke diri kita masing-masing. Kita bisanya di mana nih misalkan? Kita bisa pakai Arduino ya silakan aja kalau bisa biasa pakai Arduino. Atau yang pakai apa mini PC biasanya kayak gitu ya. Sekarang kan ada yang kayak Raspi gitu ya atau yang biasa dulu kalau dulu waktu zaman saya pribadi gitu dari microcontroller ya silakan pakai itu. Jadi punya potensi kita sendiri yang kita bisa kembangkan. Jadi itu terpulang kita mau aplikasikan yang kita bisa ini di ranahnya mana gitu. Kalaupun nggak semua yang kita bisa tadi kita bisa join kolaborasi sama teman-teman mungkin yang untuk meng-create suatu project biasanya gitu. Meng-create satu project nih si A ahli di bidang baterai misalnya, si B ahli di bidang solar panel, ini ahli di bidang sensor. Jadi bisa di-combine tuh dari banyak-banyak keahlian yang ada di sini gitu dari rekan-rekan sendiri. Itu sangat sangat bagus gitu. Tinggal teamwork-nya aja. Gimana nih teamwork-nya ini? Karena ketika permasalahan baterai aja biasanya jadi masalah ini. Gimana nih cari baterai yang tahan lama nih? Berarti poin yang paling penting apa gitu. Biasanya setelah kita mendesain gitu ya, kita mendesain satu perangkat instrumen gitu ya. Berarti kita nanti akan ketahui powernya berapa, misalkan dayanya berapa. Kalau kita combine berarti kurang lebih misalkan ini satu hari 12 jam misalkan gitu baterainya. Berarti kita harus sistem mataharinya kayak gimana. Berarti kan kita harus berpikir juga ke sana. Berarti siapa nih yang ahli solar panel? Oh bisa bisa masuk ke sini misalkan gitu untuk membantu. Nah kalau sekarang daerah itu mataharinya nggak ada misalkan gimana atau anginnya apa kencang. Oh berarti ini pakai yang tadi ya wind turbine gitu ya untuk solusinya. Oh, bisa seperti gitu. Ataupun apa? Nah itu bisa diekspor sebetulnya. Bisa diekspor karena ketika kita tadi ketika kita ada permasalahan tertentu itu berarti semakin banyak orang yang terlibat proyek akan semakin terekspor gitu. Ini masalahnya apa, masalahnya bagusnya seperti apa. Tinggal tadi aja teamworknya aja yang mungkin yang bisa harus disolidkan biasanya seperti itu. Nah kalau yang biasanya ini kalau misalkan ini di luaran di hutan itu, jadi kalau metodenya dia pakai microwave itu ya atau pakai radio frekuensi gitu, itu harus berpikirkan juga antenanya gimana nih, gitu. Sistemnya gimana gitu untuk komunikasinya. Gitu. Biasanya kayak gitu. Kalaupun misalkan nggak ada sinyal nih, kita pakai yang tadi GSM juga bisa, tapi nggak ada sinyal di area-area tertentu. Oh berarti kita harus survei dulu nih area-areanya yang ada sinyal yang mana. Nanti kita pecah nih, kita pilah gitu. Yang area sinyal nanti pakai ini modulnya. Yang tidak ada sinyal GSM misalkan pakai ini atau pakai ini. Itu bisa seperti gitu. Jadi bisa komunikasinya bisa hybrid gitu ya, bisa berbagai aplikasi komunikasi bisa diterapkan di sana. Kurang lebih seperti itu pemikirannya gitu. Jadi tidak terpaku pada satu titik. Oh ini komunikasinya harus A, harus B, harus C gitu. Karena kalau kita bergelut dengan lingkungan, apalagi lingkungannya yang di luar, kita pun jarang ngejamah ke sana. Itu berarti kita perlukan sesuatu gitu, sesuatu backup biasanya gitu. Kalau nggak A, B, C, D gitu, kurang lebih seperti gitu. Ini pemaparan yang biasa dilakukan, apalagi kalau kita sering ke lapangan nih permasalahannya. Jadi poin-poin pertama yang ke lapangan itu ketika masalah itu harus diterapkan study gitu ya. Jadi masalahnya apa, ini gimana. Kalau nggak pun ke sana, berarti kita harus banyak-banyak literasi gitu untuk baca. Oh di sini areanya seperti ini, seperti ini. Jadi kita ada gambaran setidaknya gitu. Penggambaran inilah nanti yang mungkin kita presentasikan ataupun kita nanti tuangkan biasanya gitu. Nah, ini kurang lebih seperti gini yang didesain di STPBU itu. Jadi dalam ini tuh ini akan banyak modul biasanya gitu. Banyak modul, ada apa aja ya, ada modul yang mau kita terapkan apa. Jadi power modul itu biasanya diisi sama baterai gitu ya, baterai biasanya. Cadangan baterainya. Kalau misalkan di sana pun memungkinkan pakai ada yang electric power, nggak masalah, silakan aja masukkan gitu.
Tapi tetap baterai cadangan biasanya harus ada, karena elektrik pun nggak selamanya hidup biasanya di area-area terpencil seperti itu. Jadi tetap kita harus memikirkan backupnya seperti apa. Konsepnya seperti itu. Jadi dalam satu area patok ini, nah ini ya, ini kurang lebih ada antena-antena yang memang dikeluarkan. Jadi setiap patok itu ada antenanya, bisa seperti gitu. Kalau komunikasinya lewat antena. Gitu. Saya nggak mau lewat antena karena riskan kayak gimana, ya silahkan, itu balik lagi ke kita mau kayak gimana. Gitu. Karena kan kita udah belajar juga sistem komunikasinya kayak gimana gitu. Yang jelas kita ketika kita mau menerapkan sesuatu itu kita tahu nih fungsinya seperti apa di area ini gitu. Data yang mau kita ambil apa gitu. Itu kita harus tahu dulu datanya kayak gimana mau gitu. Nah, kalau ini kita udah tahu semua gitu, baru kita untuk pengaplikasian gitu. Kita buat dulu prototipenya kayak gimana, terus untuk try and error-nya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti gitu. Jadi tanpa kita buat pun modulnya, kita udah bisa memaparkan dulu nih, nanti kurang lebih seperti ini, sini. Nah, untuk penerapannya kayak gimana? Nah, ini penerapannya ada yang memang mau di tanah gitu ya. Ada pula yang mau di atas biasanya gitu. Karena ada permasalahan gini. Jadi karena kawasan itu kita awam gitu ya. Kita ini jarang ke sana. Jadi ada satu kawasan yang memang si patok itu malah bisa terendam air gitu ya. Berarti kita harus berpikir nih, area-area terendam air harus gimana ya? Biasanya kayak gitu. Apakah kita harus buat nih waterproof nih seperti gitu gitu ya. Nah, jadi kendala-kendala yang tadinya kita hanya berpikir simpel gitu ya. Ternyata ketika kita ke lapangan, oh banyak nih yang kita harus bereskan. Jadi nanti setelah kita survei lapangan atau apapun, nah itu nanti kita pilih nih permasalahan satu persatu kayak gimana. Atau permasalahan tiap daerahnya itu seperti apa, biasanya berbeda-beda. Ada yang harus di atas nih, harus di atas kayak gimana, berarti kita harus pikirkan juga nih, tinggikan lagi misalkan kayak gitu. Atau kita pasang lagi panjang di bawah, areanya ke atas semua. Nah, jadi banyak banyak yang kita dikembangkan gitu. Walaupun misalkan satu titik aja itu bisa berbagai macam solusi gitu ya. Satu area aja misalnya kawasan radius 10 meter aja itu bisa bisa kita berpikirnya luar biasa gitu. Ini gimana kalau masalah ini gimana, masalah gimana gimana kita. Nah, itulah problematika yang biasanya ada di lapangan. Tapi biasanya dari situ akan menimbulkan solusi-solusi baru. Ya. Solusi baru ini harus gimana? Termasuk sipilnya harus kayak gini, harus gini, harus gini gitu. Jadi di dunia instrumentasi ini, jadi kita pun ketika aplikasi di lapangan, akan melibatkan apa nih? Tim struktur, misalkan orang-orang sipil, kan gitu. Akan melibatkan ke sana gitu. Atau ada orang-orang planning juga, misalkan di planologi, misalkan untuk penerapannya seperti apa, misalkan. Itu bisa seperti gitu. Jadi bisa berbau dan bisa combine. Makanya ketika kita menilai satu case, satu project itu biasanya gitu. Siapa aja nih yang diperlukan di sini? Kenapa diperlukan si A, si B, si C gitu? Oh, karena ranahnya seperti ini. Jadi jelas tuh si untuk pemecahan masalahnya itu jelas gitu. Nanti ketika ada masalah-masalah yang memang notabene di lingkungan yang memang kita mau terjun di situ. Gitu. Itu kurang lebih seperti gitu. Jadi kalau kita yang ini atas ada solar panel misalnya, gitu. Karena dayanya memang perlu ada matahari di sana ya kita pasang solar panel. Gitu. Kalau ada wind turbinnya ada nggak misalkan gitu, anginnya bagus nggak gitu, ya kita bisa pasang juga di sana gitu. Nah jadi untuk pemasangan satu tiang patok aja itu harus biasanya lihat dulu sikonnya seperti apa. Gitu. Sama seperti kita menerapkan satu titik di lab misalkan gitu. Berarti kan kita harus lihat dulu labnya seperti apa, kayak gimana. Apalagi kita berada di lingkungan yang ekstrim misalnya gitu. Dengan berhubungan dengan cuaca, dengan apa kan gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita ngelihat nih gimana sebetulnya minimal paham gitu ya metode kerja seperti apa yang nanti diterapkan. Jadi dari kalau ngelihat nih ada stasiun yang smart patok kapal batas unit 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia akan saling berhubungan komunikasinya gitu ya. Berhubungannya gimana? Ya, berarti saya harus komunikasi si A, si B, si C gitu. Jadi untuk pengiriman data itu bisa macam-macam. Bisa satu-satu kirim langsung ke
ke server misalnya gitu, atau ini saya maunya pengirimannya itu addressing misalnya lewat serial gitu. Jadi si A ini si patok pertama ini ngirim ke patok kedua ngirim ke patok ketiga, atau ketiga ke keempat, sampai di collect sampai di tahap tertentu, misalkan 50 patok jadi master misalkan gitu. Nah, si patok master ini berarti dia membawahi 50 patok biasanya gitu. 50 patok baru dia ngirim data biasanya gitu. Jadi setiap 50 patok yang udah ngirim data diambil kirim, diambil kirim. Itu bisa seperti gitu metodenya. Ataupun memang mau satu-satu. Nah, kalau mau satu-satu berarti kita nanti harus hitungkan juga delay time-nya kayak gimana nih. Misalkan semakin banyak berarti akan semakin lambat nih pengiriman datanya gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga. Jadi penerapan ini biasanya ketika kita udah mengarah ke aplikasi yang memang berapa banyak yang kita mau pasang biasanya gitu. Berapa banyak. Kalau di sana cuma satu titik, itu akan sangat mudah gitu. Karena kita tidak bergantung dengan yang lain. Tapi ketika kita bergantung pada patok satu dan patok dua, patok tiga, misalkan gitu. Nah, itu gimana caranya? Kalau patok tiga pun tidak berfungsi, patok 4 ini misalkan bisa aja ya langsung loncat ke patok 2 karena tetap ngirim data. Bisa seperti itu. Nah, itu perlu perlu tricky gitu ya di implementasi untuk coding biasanya gitu. Untuk coding masalah nih kalau kode yang di tengah-tengah ini error, masa nggak ngirim data semuanya gitu ya, masa terhalang gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu gitu. Nah, metode-metode itu biasanya harus ada biasanya bisa dipecahkan dengan pengalaman biasanya, ataupun misalkan dengan diskusi dengan ini gimana nih kalau masalah solusi seperti itu. Itu bisa diatasi. Jadi kita balik lagi ke yang awal tadi, dari masalah yang satu sederhana ini luar biasa gitu. Waduh, harus berpikirnya gitu. Untuk mengkomunikasikan satu patok satu dengan patok dua, patok tiga aja memerlukan effortnya yang lumayan gitu ya. Di bidang instrumentasi kalau bagi saya sih lumayan gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan gitu, gimana komunikasinya. Jadi ketika di kuliah itu ada belajar untuk komunikasi radio atau microwave misalkan, atau misalkan telemetri atau apa ya, ya kita bisa belajar di sana gitu untuk ngirim data kayak gimana. Masalahnya gimana, kelebihan dan kekurangannya apa. Nah, ketika kelebihan kekurangan dari sistem komunikasi apapun, kita bisa menerapkan sistem komunikasi yang lain untuk backupnya. Biasanya kayak gitu. Misalkan RF-nya nggak jalan nih, berarti harus menjalankan apa? Setiap patok itu tetap ada komunikasi apa? Misalkan ada 485 misalkan ya, itu yang radiusnya bisa jauh kiloan meter misalkan gitu. Atau bisa menggunakan fiber, bisa seperti gitu. Jadi untuk jalur komunikasinya aja kita harus berpikirkan berbagai macam cara gitu ya. Karena kenapa? Karena kita bergelut dengan area yang rawan yang kita kadang belum pernah menjamah area tertentu gitu. Minimal ketika kita udah backup gitu ya, ketika udah backup dengan apa yang kita planning gitu, itu akan sangat membantu sekali gitu. Jadi ketika ada permasalahan pun sedikit, nggak terlalu ke nol lagi gitu. Karena solusinya kita udah multi gitu untuk backupnya. Biasanya kayak gitu. Nah, dari STU ini kan dia akan bolak-balik nih kirim data kayak gini biasanya. Berarti dia komunikasinya dua arah biasanya. Nah, komunikasi dua arah itu bisa gimana? Kita mau pakai untuk periodik untuk kontrolnya misalkan, ataupun misalkan mau tetap real time nih. Kita ambil datanya real time aja misalkan. Cuma kan kalau real time berarti kita harus perhitungan juga nih. Oh, datanya pasti akan penuh nih, kayak gimana? Baginya cukup 5 menit sekali misalkan data misalkan, atau gimana. Nah, itu bisa kayak gitu. Ataupun datanya nanti ditampung dulu dalam satu data logger misalkan. Nanti ada memori dalam satu patok tadi ya. Itu simpan dulu datanya di sana. Ketika hang baru dia kirim data gitu. Jadi ketika dia akan mengolah data-data yang memang belum terkirim biasanya kayak gitu, untuk backup biasanya kayak gitu. Jadi kalau datanya ada yang lost atau yang hilang, itu masih bisa kita ambil biasanya kayak gitu untuk backup. Nah, kalau kita bicara untuk yang powernya, silakan aja itu bisa dimodifikasi atau kayak gimana. Mau menerapkan sistem solar panel gitu ya, atau menerapkan yang wind turbine, atau menerapkan memang area elektriknya memang ke sana gitu. Atau kita memang mau pakai yang baterai yang memang super kapasitor ya, yang memang ketahannya bisa 5 sampai 10 tahun kayak gitu. Ya itu terpulang aja karena ketika kita memikirkan sekarang pun teknologi ini bisa berubah. Teknologi bisa berubah dalam 1 atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu. Ada lagi yang apa?
Tapi yang poin yang paling penting ini kita paham nih, paham untuk menerapkannya itu kita mau kayak gimana itu sebenarnya. Jadi pemahaman kita untuk menerapkan sistem instrumentasinya itu paham dulu gitu. Nah, ini kalau yang didesain, ini jarak antara patok ke patok ini radiusnya 1 sampai 5 kilo. Oh, itu terlalu apa? Terlalu jarang biasanya kayak gitu. Itu balik lagi misalkan ke user. Mau per 100 meter berarti kan berapa gitu cost-nya gitu. Balik lagi seperti gitu biasanya kayak gitu. Ataupun misalkan per 200 atau berapa ya itu nanti silakan aja untuk pengaplikasiannya mau kayak gimana. Tapi kalau dirasakan dengan 1 kilo pun perlu cukup misalkan ya itu silakan gitu. Ketika misalkan oh kurang nih kita memang harus ada memang nanti pun ada satu daerah yang memang harus memang padat nih. Bisa per 10 meter malah bisa pasang atau ya gitu. Karena apa? Saking kita pengen ambil datanya atau saking kita pengen memantau lokasi itu gitu. Bisa seperti itu. Jadi balik lagi ke kita. Maunya kayak gimana gitu. Nah, jadi dari yang STU 4 ke STU 3 ini ke STU 2 ini dia akan saling berhubungan dari ini kirim ke 1. Karena kalau dari 4 mau ngirim ke 1 pun nggak masalah sebenarnya. Silakan aja. Kalau mau dari yang 3 ngirim ke 1 atau dari 2 langsung ngirim ke 1 nggak masalah. Jadi semuanya ngirim dari satu titik atau satu master itu nggak masalah. Itu silakan aja. Berarti apa? Berarti kita harus menerapkannya. Elektroniknya kayak gimana? Untuk si sistem radio frekuensinya atau si apa? Untuk ngirim datanya. Berarti kita harus sampai ke jangkauan yang kita mau gitu. Misalkan kalau kita ada 10 berarti 10 kilo, berarti dari yang STU 4 ini ke STU 1 minimal harus 10 kilo nih biar sampai langsung ke STU 1. Jadi STU 4 3 2 itu bisa ngirim ke sana. Itu bisa seperti gitu. Jadi itu silahkan aja ngikut sama yang kita mau desain gitu seperti apa gitu. Jadi jangan terpatok oh ini harus kayak gini enggak. Jadi dari sana pun nanti kita akan lihat nih permasalahannya seperti apa, ada masalah seperti apa. Oh kalau masalah gini jauh jaraknya gitu. Kadang kehalang cuaca atau apa jadinya susah. Nah biasanya seperti gitu. Jadi silahkan aja nanti itu akan kita akan dapat satu solusi nanti yang terbaik misalnya ketika kita udah bisa paham itu di area tertentu itu kurang lebih seperti apa. Oh nggak bisa ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan aja mungkin Pak, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan ini bisa sambil ngalir aja, nggak usah Oh sampai ya, baik. jadi Ya, nyantai aja. Biar paham juga misalnya, biar sama-sama ini. Nah, dari yang tadi ke SEU 1 itu, kalau ini ngelihat nih, nah ini ada yang untuk ngirim datanya ke pusat biasanya gitu. Ini ada base transmission tower ya. Jadi ini ada tower yang untuk ngirim data, berapa radiusnya? Radiusnya lebih jauh lagi biasanya. Dia biasa jarak di antara 20 sampai 100 kilo nih untuk kirim datanya gitu. Kenapa? Karena memang areanya area yang memang tidak terjamah gitu. Makanya kalau kita jangan heran ke area-area terpencil gitu ya di Indonesia sinyal gitu ya tower pun nggak semua gitu untuk mengcover. Nah, karena memang itu. Jadi kalau ngelihat untuk pemasangan patok gitu ya ini infrastrukturnya kita bisa bayangkan nih sekarang untuk kirim datanya nih. Oh, kita harus ada juga tower nih misalkan harus ada apa. Atau kita nggak usah pakai tower nih Pak. Gitu. Kita kayak pihak satelit aja misalkan gitu di satu titiknya. Apalagi sekarang ada Starlink misalkan gitu ya. Ada Starlink, bisa seperti itu diterapkan gitu. Jadi ini kan berkembangnya dengan teknologi ini bisa semakin mempermudah gitu untuk pengiriman data sebetulnya. Sekarang lebih enak gitu. Kalau dengan Starlink gitu ya, kita terapkan satu titik untuk kirim data, jadi biayanya yang tadi kita pakai untuk tower ini mahal gitu ya, itu kita dengan budget yang kita kirim data lewat Starlink ini bisa. Cuma nanti tinggal negosiasi aja gimana untuk per paket datanya kita ngirim kayak gimana gitu. Yang jelas tadi setelah kita paham untuk pengiriman data, metodenya di sana mau pakai apa, nah itu bisa kita ubah sebenarnya, kita bisa modifikasi. Nah kebetulan sekarang ini zaman-zamannya
Starlink udah masuk nih, bisa di daerah terpencil pun bisa untuk kirim data. Oh, itu bisa sangat bermanfaat nih. Kita manfaatkan untuk penerapan ini. Bisa seperti gitu. Kalau dulu yang ini saya buat, ini 2014 nih pemikirannya. Jadi 2014 kan belum ada tuh Starlink kayak gimana. Jadi berpikirnya gimana nih? Ya kita harus pakai gini. Gitu. Ternyata dengan teknologi baru, sekarang udah ada seperti itu. Nggak menutup kemungkinan 4-5 tahun ke depan juga ada lagi yang lain gitu. Akan lebih mempermudah biasanya kayak gitu untuk penerapannya. At least bagi kita, eh, terutama orang instrumentasi gitu, ya, paham aja gitu, paham dulu untuk yang kita mau kerjakannya seperti apa gitu. Jadi kalau kita udah paham yang mau kita kerjakan, nanti penerapannya kita bisa adopt dari luar untuk aplikasi transfer datanya, atau untuk sensornya pun kita bisa adopt karena sensornya pun sama. Sensornya pun semakin hari semakin berkembang gitu. Jadi akan semakin banyak varian juga biasanya gitu. Varian juga yang bisa kita terapkan. Luar biasa sebenarnya perkembangan di apa di dunia elektronik sekarang ini gitu ya. Kalau di sisi software udah jelas kayak dari sisi AI juga kan lumayan tuh. Termasuk di elektrikal sama, semakin berkembangnya akan semakin banyak pula yang bisa digali gitu. Nah, ini pun sama nih. Jadi kalau kita ngelihat nih jarak dari tower ke tower ini kan kurang lebih 50 sampai 100 kilo gitu kalau mau pakai tower tadi. Tapi kalau tadi mau pakai Starlink, jadi dari BT1 BTT1 sama BTT2 bisa pakai Starlink nggak masalah gitu. Atau dari satu Starlink aja semua nginduk ke sana itu bisa ke sana juga seperti itu. Jadi kurang lebih komunikasinya kita udah bisa ada gambaran nih untuk data dari patok tadi yang kita mau terapkan di satu titik. Oh ini komunikasinya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi jadi kita itu harus berpikir juga solusi yang nggak terlalu mahal, yang yang reliable gitu, yang bagus gitu ya, yang mudah juga gitu, tapi security-nya bagus gitu. Kadang seperti itu juga kita berpikir. Kalau kita udah susah misalkan apalagi kalau misalkan kita memang bergerak di militer gitu ya, pertahanan keamanan gitu. Itu untuk mendapatkan komponen aja yang memang presisinya pengen 0,01% aja sangat susah gitu. Terus ada agreement biasanya dengan negara tertentunya gitu untuk disuplainya. Karena memang keakurasiannya diperlukan gitu. Apalagi kalau kita mau buat radar misalnya gitu ya. Kayak gitu, kayak titik-titik sonar kayak gitu. Nah, itu akan lebih memerlukan akurasi yang tinggi lagi gitu di sisi instrumentasinya gitu. Sisi komponennya pun akan semakin susah untuk didapat seperti itu. Jadi karena area-area militer ini memang area-area yang memang eksklusif gitu. Tidak semata-mata dijual di pasaran biasanya kayak gitu. Karena apa? Ya tadi karena semakin pentingnya integritas negara, data, komunikasi itu pun memang harus kita bangun sendiri gitu infrastrukturnya gitu. Jangan sampai kita nebeng ke server yang ada di luar lagi gitu kan itu masalah. Jadi datanya kita diambil dari luar biasanya gitu. Gitu. Jadi notabene kurang lebih seperti gitu gitu kalau kita ngelihat dari sistem komunikasinya. Jadi kalau yang di bawah ini kalau kita gambarkan ya perjaraknya ini bisa varian, bisa di bawah 1 kilo bisa di atas 5 kilo bisa. Jadi tergantung aja, tergantung dari sisi penerapan nanti di lapangan mau seperti apa. Jadi ini ada gambaran kurang lebih 1-5 kilo per patok dia pasangnya. Kenapa? Apakah dirasakan cukup? Mungkin kurang. Gitu. Mungkin ada yang mau per 100 meter gitu, silakan aja. Ataupun mau di trial dulu, misalkan area-area tertentu yang radiusnya 1 kilo itu yang dipantau bisa seperti itu. Karena kita pengen tahu nih manfaatnya kurang lebih seperti apa. Gitu. Nah itu ada case-case yang kurang lebih seperti itu. Nah, untuk link komunikasinya sendiri ya itu bisa pakai yang microwave gitu ya. Kalau yang di atas kalau sekarang mau pakai yang Starlink lewat satelit itu nggak masalah juga gitu. Jadi nanti tinggal di-combine di servernya untuk nembak ke IP yang statik gitu ya.
Jadi nembak ke IP statik itu karena untuk pengiriman data masuk ke server semua di situ gitu untuk di-collect datanya gitu. Nah, kurang lebih seperti gitu. Jadi dalam sistem ini yang pernah saya coba itu pakai yang genderang ini ya, genderang antena ini yang di smart frame itu di 50 kiloan kita dapat di minus 30 dB gitu. Itu sinyalnya udah cukup bagus itu untuk ngirim data. Jadi ngirim data itu lumayan gitu ya. Nah, kalau untuk ngirim data pun nanti kalau pakai yang sistem yang sekarang ini, sistem yang antena. Jadi kita harus apa? Ada yang si antena itu yang memang harus center gitu, point to point gitu. Ataupun memang ranahnya di point to multi point misalnya gitu. Jadi si antena-antena yang adanya pun tidak harus berhadapan-hadapan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu bisa seperti itu. Itu semua larinya ke cost biasanya gitu. Nah, sekarang ada yang dari Rusia pun sekarang udah bisa sampai 100 km biasanya untuk Untuk pengiriman data. Cuma ya harganya masih lumayan. Nah, poin ini berarti kan, nah kita bicara tentang apa? Berarti kita bicara tentang nih gelombang frekuensi ya gitu. Nah, di Indonesia sendiri biasanya masalah kalau di sisi frekuensi yang mau kita pakai nih gitu ya. Jadi kita mau pakai yang mana biasanya gitu untuk di frekuensi ini. Jadi kalau speknya militer ya, tapi kan itu udah diurus biasanya sama militernya. Karena untuk izin frekuensi aja lumayan tuh per tahunnya. Yang saya tahu tuh yang satu hop aja ini bisa sampai 14 juta nih. 14 juta untuk satu pasang gitu ya biasanya kayak gitu. Jadi untuk izin-izin seperti gini biasanya harus diperhitungkan juga nih biasanya gitu. Pernah satu kali saya riset di apa di RF ini gitu, microwave. Itu ketika saya pakai signal tertentu di 2, sekian gitu ya, giga gitu. Itu kedetek tuh di Balmonnya Malaysia gitu ya. Kedetek ada yang menggunakan sinyal ini gitu, sinyal yang notabene orang nggak pakai gitu. Itu dalam 1-2 jam itu didatangin tuh, datangin masuk ke R&D ini. Ini R&D lagi buat apa gitu. Karena takutnya ada yang memang mau interferensi gitu ya, mau masuk lewat gelombang-gelombang tertentu. Jadi sampai segitunya gitu bentuknya. Di kita pengawasan ada di Balmon yang di Arca Manik gitu ya. Ada juga yang di mana ya, yang saya tahu. Nah, itu pun nggak tahu kalau kita seketat itu nggak gitu ketika ada permasalahan gitu. Ini yang kalau saya alami di luar sampai seketat itu. Jadi luar biasa. Kalau kita meriset pun, wah ini kayak gimana. Jadi harus ada agreement-nya biasanya kalau kita mau frekuensi apa nih yang kita pakai biasanya seperti itu. Nah, kalau skopnya militer apalagi gitu. Tapi kalau dalam militer biasanya enaknya itu militer ini bisa apa ya kalau istilahnya itu bisa kebal gitu ya, kebal karena kepentingan nasional yang dipentingkan gitu. Jadi mau pakai frekuensi apapun selama itu di approve sama pemerintahan gitu ya kita itu nggak ada masalah biasanya kayak gitu. Jadi kita bisa bisa mengeksplor lagi nih biar biar tidak apa tidak interferensi sama yang lain atau gangguan mau kayak gimana biasanya kayak gitu. Karena biasanya setelah Indonesia katakanlah tahu nih Indonesia kita mau pasang sistem kayak gini gitu ya. Itu dari luar juga nggak akan diem biasanya. Oh Indonesia pakai ini nih, coba kita kita ganggu frekuensinya pakai ini itu akan kemungkinan terjadi seperti itu, hal-hal seperti gitu. Yang tadinya kita tidak predik, wah nggak ada gangguan, aman gitu. Nah makanya untuk menghalangi hal-hal semacam itu gimana? Berarti kita harus ada infrastruktur lain gitu, cadangannya biasanya kayak gitu. Ketika ada gangguan itu biasanya kayak gitu. Karena ketika ada gangguan frekuensi aja dia nggak akan ngirim data tuh. Jadi mau kita lalu lalang pun di area yang kita udah pasang aman-aman aja biasanya kan gitu. Karena udah kelop gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, hal-hal seperti gitu tuh akan terus berkembang gitu. Makanya kalau di dunia teknologi biasanya R&D ini memegang peranan penting gitu. Jadi kita terus harus explore gitu. Karena orang lain pun explore gitu.
Kalau kita eksplornya cuma sekali, 2 kali gitu ya, orang lain berkali-kali, otomatis kita akan ketinggalan juga gitu. Nah, di kita itu masih lemah gitu di R&D-nya itu. Jadi kalau R&D-nya tumbuh dengan kuat di kita nih, sangat memungkinkan sekali gitu ya. Banyak sektor yang akan kita terapkan biasanya gitu ya, akan kita terapkan untuk mengantisipasi salah satunya yang ini untuk tapal batas ataupun untuk hal-hal lain biasanya kayak gitu gitu. Jadi ini baru kita memikirkan yang di darat nih, Pak. Ya. Belum kita berpikir yang di laut gimana gitu. Gitu. Tapi untuk yang di laut, waktu kementeriannya Bu Susi pun saya udah diminta untuk solusi. Cuma solusinya untuk kapal yang lalu lalang gitu ya. Jadi kapal yang lalu lalang di perairan gitu untuk mendeteksinya seperti apa gitu. Nah, kita combine sama universitas yang ada di Bandung, Widya Tama gitu. Hari itu untuk kolaborasi pemecahan masalahnya gitu. Karena proyeknya mereka yang dapat gitu. Nah, jadi ketika di darat pun kita udah berpikir kurang lebih seperti gini, berarti di laut pun berpikir harus ada lagi. Sama, berarti di udara pun kayak gimana kan gitu. Jadi akan semakin terus berkembang gitu. Yang tadinya kita hanya berpikirkan di satu titik gitu ya, ternyata kita bisa, wah kesini kalau gini gimana, kalau ini gimana. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi R&D itu memang sangat memegang peranan penting gitu ya. Nah ini untuk yang di base stationnya ya. Jadi di base station ketika mau ke server mau ke pusat biasanya dikirim. Nah karena sekarang ranahnya itu udah ada Starlink, kita bisa juga pasang di sana untuk masukkan ke IP yang ada di server gitu. Nah, tapi kalau misalkan penerapannya tidak pakai yang tadi Starlink, ini bisa dipakai juga kayak gini. Jadi yang ketika antena-antena itu kita pasang itu sampai ke satu titik tertentu udah ada internet itu bisa ke sana. Nah, di fiber sendiri sekarang udah dulu saya riset di 2008 ya, 2008 itu udah masuk ke radio over fiber gitu. Jadi dari sinyal radio itu masuk ke fiber gitu ya. Jadi radio over fiber cuma yang saya riset hari itu radiusnya masih 1 sampai 2 kilo gitu. Jaraknya masih belum jauh gitu. Ya ini. Itu udah bisa seperti gitu. Kita pernah coba juga untuk pengiriman data itu ya. Berapa giga? 10 giga gitu sampai 60 gitu ya. Tapi radiusnya masih pendek gitu. Radiusnya masih pendek dalam arti berapa meter gitu. Ya karena kita di R&D, kita bereksperimen seperti apa gitu. Tapi itu kan kita berpikir 2008 gitu. 2008 hampir 16 tahun yang lalu gitu kurang lebih gitu. Jadi luar biasa gitu kalau di perkembangannya di dunia riset gitu. Semakin sini semakin berkembang tapi titik temunya ada. Yang kita pelajari ini tidak akan sia-sia gitu. Jadi yang kita pelajari ini jadi fundamental kita biasanya gitu. Jadi fundamental. Jadi kita udah belajar ini, oh kita bisa gini, oh agak cepat untuk menangkap ketika ada perubahan di sisi teknologi gitu, biasanya seperti itu. Apalagi sistem yang sekarang agak dipermudah gitu dengan chipset gitu ya, dengan modul-modul yang memang udah tinggal kita untuk protokol untuk komunikasinya aja gitu. Ada banyak seperti gitu sekarang gitu. Nah, jadi untuk penerapan itu pengiriman data sampai ke server sampai ke kantor pusat itu otomatis memakan waktu yang sangat pendek gitu ya. Jadi beberapa second itu udah sampai ke pusat. Informasi ada masalah di lapangan yang tadi ada di hutan belantara yang tadinya kita tidak terjamah itu udah dapat langsung di pusat ada masalah apa gitu. Ketika terjadi ada longsoran atau apapun di area tertentu pusat langsung dapat datanya gitu. Ini lagi cepat tanggapnya gitu. Jadi ketika kita mau menginformasikan ke masyarakat yang ada di penduduk sekitar situ pun akan lebih cepat gitu masalahnya gitu. Jangan sampai ketika ada masalah, oh ini ada masalah, oh udah ada bencana apa gitu ya, ketiban duluan baru ini report, kadang seperti gitu. Nah hal-hal yang seperti ini yang kelihatannya sepele sih, tapi
ternyata kalau kita susuri lagi lebih dalam, banyak sekali manfaat yang kita bisa petik gitu ya. Jadi kalau kalau apa sistem yang kita tadi pandang sederhana gitu ya, tadi patok, oh ternyata aplikasinya bisa ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi ya itulah pemaparan mungkin yang apa yang kelihatannya sederhana gitu ya, tapi dampaknya lumayan sangat luas gitu. Saya ngerti gitu. Nah, kalau ini saya papar, jadi proses kerja yang tadi aja, tapi kan sudah saya paparkan juga, boy. Berapa patok yang kita mau masuk itu ke satu barak atau satu stasiun pertama itu bisa 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 di custom aja. Mau 1 sampai 100, misalkan mau 1 sampai 50 ataupun mau per 10 itu silakan. Nah, itu tadi masuk ke kontrol distriknya, baru dari kontrol distriknya masuk ke kontrol yang tadi nasional, yang tadi penjelasannya tadi baru masuk ke pusat gitu. Nah, untuk pengendaliannya pun bisa dua arah sebenarnya. Mau mau kontrol dan monitoring misalkan, mau dua-duanya kontrol itu masih bisa sebenarnya. Hubungannya bisa dua arah ketika ada masalah itu gitu. Jadi apa? eh, Nah, ini kalau ini contoh UI yang pernah dibuat oleh kita gitu ya untuk penerapannya gitu. Tapi yang ini kita terapkan, ini tidak terapkan di tapal batas gitu. Ini kita terapkan di PUPR. Jadi PUPR untuk yang tadi ada masalah longsor, ada masalah apa gitu, bergeser. Nah, itu kita pantau monitoringnya seperti apa. Jadi bisa sampai ke aplikasi itu setelah tadi kita paham dulu dari awal gitu ya, kita mau buat apa dan gimana gitu. Data-data yang dihasilkan kurang lebih ini gitu. Jadi kalau sisi apa aplikasi tadi patoknya apa miring gitu ya, ini kalau patoknya miring itu dia akan melihat dimensinya gitu, miring kemana, ada masalah apa itu kelihatan gitu. Jadi bisa bisa apa pitch and roll-nya itu bisa bisa kita paham juga kenapa oh ini miring ini di sini gitu ya, bisa bisa kayak gitu, bisa ketahuan juga. Selain tadi dari distance-nya kurang lebih seperti apa. Terus notifikasinya ini bisa bisa lewat ke mobile nih, ke mobile juga. Jadi selain ke pusat ada juga di mobile kalau misalkan area-area tertentu yang dekat dengan tadi baraknya atau misalkan port stationnya di Kalimantan misalkan ada berapa, nah itu bisa ke sana juga, bisa lebih cepat tanggap juga di sana karena notifikasinya bisa bisa disebar juga. Gitu. Jadinya memperingan sisi kinerja misalnya kinerja dari sisi apa TNI-nya. Jadi ini sebagian benefit sih, benefit yang bisa kita dapat gitu ya dengan sistem tadi itu. Selain peningkatan keamanan, memudahkan monitoring pada area yang memang kita susah jangkau gitu. Terus peringatan dirinya lebih cepat karena tadi ketika ada masalah dia langsung ke pusat, langsung kita dapat feedback lagi ke masyarakat gitu. Terus integritas negaranya, keamanannya lebih terjaga, lebih kuat dan lebih baik juga. Terus sangat efisien gitu ya, karena tidak lama ketika ada masalah, ketika ada apa-apa secepat tanggap. Jadi ketika permasalahan-permasalahan apa kalau kita pahami gitu ya, ada masalah A, B, C, D itu di lapangan di mana, oh kita udah ada nih datanya. Actionnya mau kayak gimana, itu bisa langsung lebih cepat, lebih lebih ini gitu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya bahas kalau masalah tadi lumayan juga nih waktunya Pak Eko nih. Nggak kerasa udah hampir jam 11 lebih. Terima kasih banyak Pak Kalau ini materinya. portofolio sih yang udah kita buat, yang itu kan udah kita paparkan ya gitu. Ya, Uh, baik. Terima kasih banyak Pak Dres atas materinya menarik sekali ya terkait dengan penerapan instrumentasi dalam aplikasi pembangunan tapal batas ya Pak ya. Di banyak hal-hal yang bisa dieksplor sebenarnya dari yang disampaikan oleh Pak Dres. Izin Pak, mungkin berikutnya kita langsung ke sesi diskusi ya Pak ya. Diskusi jika ada pertanyaan dari rekan-rekan dosen maupun mahasiswa di sini, dipersilahkan untuk bisa raise hand ataupun bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat ya.
Untuk penanya sesi pertama 3 pertanyaan, silakan. Untuk bertanya langsung kepada Pak Dres, silakan untuk bisa raise hand ya. Oke, Puspita Sari Putri. Silakan, Puspita. Baik, terima kasih Pak Eko. Izin bertanya Pak Dres. Untuk penjelasan yang tadi mungkin saya izin bertanya. Untuk yang di bagian antena eksternal ya Pak ya. Ya, Nah, Bu. itu dalam kondisi apa saja ya Pak antena eksternal itu digunakan? Kemudian yang saya penasaran itu bagaimana sih Pak metode untuk pemeliharaan atau misalkan kalibrasi yang dilakukan untuk memastikan dari akurasi sensor-sensor yang digunakan dalam waktu jangka yang panjang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nggak apa-apa, langsung saya jawab aja mungkin ya Pak Ya, Eko ya. silakan, silakan Pak. Jadi antena itu diperlukan tuh kalau memang yang pertama ini Bu, tidak terjangkau ya. Jangkauannya susah gitu, biasanya kayak gitu. Jadi kadang kita ada di lapangan itu antena yang memang sampai panjang gitu. Sampai harus kita bantu pakai apa? Pakai besi gitu ya. Sampai 1 meter ke atas gitu. Karena memang tidak terjangkau. Jangankan di area-area terpencil ya. Kita udah pernah pasang gitu ya untuk apa? Untuk point to point aja satu daerah di area Sumedang, Bandung gitu ya. Yang areanya memang bukit, pegunungan sampai kita mau dapat sinyal aja susah gitu. Jadi kita naik dulu dalam satu bukit, ketika kita cek untuk sinyal detection gitu ya, ternyata ini kita dapat nih. Tapi dapatnya itu intermittent Bu. Jadi ada, tidak ada, lemah. Gitu. Berarti kita harus jangkau antenanya harus lebih kuat atau biasanya pakai amplifier antena juga biasanya seperti gitu. Nah, setelah itu ditambahkan dan dirasa cukup cukup apa stabil, tidak intermittent karena itu akan pengaruh ke sisi komunikasi sama data yang lainnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya kita harus berdasarkan survei lapangan biasanya gitu. Jadi biasanya di dalam modulnya itu sendiri itu ada eksternal untuk antena di tambahan eksternal ataupun ketika modul itu ada yang kalau dari saya itu memang antenanya udah ada di dalam gitu. Karena kita tidak mau ada antena kelihatan keluar gitu. Tapi kalau dirasakan oh antena di dalam terhalang nih apa harus ada di luar ya di luar. Kadang antena di luar pun ketika kita pasang radio 1 meter atau dua tadi sampai 3 meter nggak dapat nih. Oh berarti kita harus pakai tiang yang panjang sampai 10 meter. Kadang seperti gitu gitu. Kalau kasusnya pakai antena, makanya nanti kita lihat lagi nih. Oh ternyata kalau antena yang hampir sangat panjang tidak efektif, berarti kita ubah nih yang ini pakai pakai metodenya jangan pakai antena. Biasanya kayak gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang mungkin diperlukan untuk antena eksternal. Yang tadi masalah kedua, masalah akurasi sensor itu. Jadi sebelum kita menerapkan perangkat kita di lapangan, kita kalibrasi dulu kan. Kita kalibrasi. Nah, poin yang paling penting itu, kenapa kita harus komunikasi dua arah? Karena setelah alat ditempelkan di sana, itu Bu, kalau kita udah sistem controlling kita udah otomatis gitu ya, udah real time, udah bisa collect data, itu bisa kita untuk collect data untuk kalibrasi sendiri itu. Karena kita udah ada data tiap patok itu ya, biasanya data untuk kalibrasi si A, si B, si C itu udah ada disimpan di history biasanya gitu. Nah, data dari history itu kita lihat lagi, kita bandingkan lagi setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ya, kita lihat nih, oh ternyata sekarang udah error nih misalnya gitu. Itu bisa dengan di remote biasanya Bu. Di remote jarak jauh gitu. Untuk kalibrasi pun bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan akurasinya udah jelek, itu kita bisa paham nih. Oh ternyata sensor ini udah mau rusak nih, biasanya kayak gitu. Itu kita bisa tambahkan item itu di notifikasi. Oh ini item udah aus gitu ya, udah kurang akurasinya udah jelek banget misalnya. Nah itu bisa report seperti itu masalah. Jadi larinya bisa ke predictive maintenance gitu. Jadi untuk mempermudah sebetulnya balik lagi ke kita gitu. Makanya jangan hanya untuk pantau kita dapat data aja. Biasanya tetap harus komunikasinya tetap dua arah dan cuma hal-hal seperti gitu itu biasanya kita sendiri yang bereksplor memikirkan nih. Jadi kalau areanya udah kayak gini kita harus gimana untuk mempermudah karena nggak mungkin juga kita harus datang ke sana tiap berapa bulan sekali komunikasi datanya kayak gitu. Ataupun memang yang kita pasang katakanlah misalkan ada user bilang nggak apa-apa pasang pulsa kurang kurang apa udah kurang akurat ganti aja gitu kadang biasa gitu
Tapi ternyata kan ini masih bisa dimanfaatin. Misalkan kita tahu nih, si A ini misalkan dari sisi sensor aja, sensor anggap kita ambil sensor temperatur. Sensor temperaturnya udah, kenapa nih panas terus, misalkan nggak ini, oh ternyata akurasinya udah berubah nih gitu. Tapi kan kita bisa adjust balik nih. Oh ternyata akurasi sekarang ini kita udah tahu nih. Sekarang tuh di sana suhunya misalkan 25 derajat, tapi ini jadi 40. Kita tetap bisa memanfaatkan itu, tapi kita ubah nih data kalibrasinya. Kita tingkatkan sisi marginnya gitu. Yang tadinya kita ambil di level bawah jadi level atas. Jadi tetap jadi 25 misalkan gitu. Cuma kita harus lihat dulu nanti tuh kenaikan setiap sensornya itu berubah juga enggak gitu. Karena bisa jadi error. Karena itu kalau sensornya udah rusak ya tetap nggak akan linear gitu biasanya seperti gitu. Nah, jadi kita bisa bisa paham, oh ini udah memang rusak, udah gimana gitu. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya mau gimana lagi, berarti kan tetap harus ganti ke lapangan, kalibrasinya di lapangan di sana. Bahwa kita untuk alat kalibrasi ulang, kayak mobil aja sekarang, kalau misalkan mobil masuk bengkel, colokan misalnya ke data loggingnya gitu, terus dia ngasih informasi ini A, B, C, D yang rusaknya gitu. Nah, itu bisa seperti gitu sebetulnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk memudahkan bisa di remote lewat jarak jauh gitu. Itu mungkin barangkali bisa membantu. Oke, baik, terima kasih Pak Dres. Bu Spita, bagaimana kira-kira? Apakah menjawab ya pertanyaan yang disampaikan tadi dari jawaban Pak Dres? Menjawab Pak, berarti itu pakai predictive maintenance ya Pak ya? Iya, Bu, jadinya mempermudah sekali. Jadi ketika ada masalah itu kita tuh tahu nih. Jadi malah kita bisa pelajari karakter sensor ini, oh rusaknya tiap 2 tahun nih gitu. Jadi data histori itu harus kita ambil tuh, data tuh penting gitu. Jadi eh, ya ya tadi, jadi parameter itu banyak yang kita bisa terapkan gitu. Banyak yang bisa ambil gitu. Kalau kita hanya mengambil kita cuma butuh temperaturnya aja ya silahkan aja gitu. Tapi ternyata kalau kita gali lebih dalam, oh ini kalau kita ambil datanya bisa gini, bisa gini, bisa gini. Malah kita bisa tahu nih, kenapa setiap jam 1 siang gitu atau jam 1 malam ini ada satu kelonjakan nih, misalkan naikkan kelembaban atau suhu ada apa gitu. Itu kan jadi analisisnya jadi panjang nih Pak. Yang tadinya kita berpikir sepele aja ini ada apa, tapi tiap jam 1 malam ada apa gitu. Tapi kalau kita mau kaji, mau buat kita jadi pembelajaran buat kita studi kan, oh kita coba nih, kita survei lapangan jam 1 itu ada apa tuh, ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Nah itu sebetulnya. Ya, karena apa? Karena sekarang kita ada data yang bisa kita college gitu. Tapi kalau kita nggak ada data itu mau apa gitu. Jadi mau jadi bahan S2, S3 pun itu bisa seperti gitu kan, hal sederhana gitu. Jadi sama kalau dulu saya di R&D gitu di Telkom Malaysia sama. Karena ketika kita riset itu jadi apa? Jadi master atau jadi doktor gitu si researcher gitu ya gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita ada masalah ini kita jadikan topik, jadi masalah ini jadikan topik. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dikembangkan, diaplikasikan mungkin. Terima kasih Pak Dres. Ya, sama-sama, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dres. Berikutnya, Saudara Ading, silakan. Langsung saja dibuka mikrofonnya. Oke, ya, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Izin Pak Dres, izin bertanya Pak. Ya. Tadi dari ini penjelasan Bapak tentang kita juga bisa studi kasus gitu mengecek apakah sinyal komunikasinya misalnya antenanya cukup gitu yang misalnya jaraknya yang tadi yang bervariasi Pak 1 kilo atau lebih dari 5 kilo bisa antar topologi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah apakah ada gitu Pak semacam aplikasi ataupun software simulasi gitu karena kan kami juga sebagai mahasiswa mungkin tentunya bisa sangat terbatas gitu kalau misalnya mau turun ke lapangan langsung untuk mencoba apakah di titik ini perlu perlu sinyal seperti ini, di titik ini perlu antena dengan kekuatan dB seperti ini. Nah, untuk mengatasi kekurangan kami sebagai mahasiswa begitu, apakah ada aplikasi atau software yang bisa kami gunakan? Karena semisalnya kita di fisika terutama
misalnya sudah dapat data dari teman-teman kebumian di untuk struktur tanah ataupun struktur eh, tempat di pesawaran semisal begitu Pak. Nah, kami ingin memasang alat semisalnya untuk deteksi longsor atau apa. Nah, dari data mereka mungkin bisa kami simulasikan dulu gitu sebelum kami coba ke lapangan karena kan terkendala biaya kalau mahasiswa terutama itu Pak untuk mencoba. Terima kasih Bapak. Oh iya, Oke, sama-sama. baik. Terima kasih, Ini Ading. Pak Ading Silakan ya. Pak Adres. Ya, ini bergeraknya dengan sinyal simulasi ya Pak ya. Sebenarnya kalau simulasi itu banyak juga yang mau diterapkan gitu ya di kampus. Pakai MATLAB pun untuk dapat data sinyal RF itu sebenarnya bisa untuk disimulasikan. Ada juga yang dari AWR gitu ya, itu bisa. Dari NSYS yang di HFSS itu bisa juga sebenarnya. Banyak sekarang ini software yang simulasi untuk RF. Tinggal nanti mungkin dicocokkan aja mungkin yang di keperluannya yang di lab seperti apa. Kalau sekarang sih enak sih kayak gitu. Kalau dulu kan kalau saya sendiri di lab aja untuk deteksinya RF nggak ada perangkatnya mau kayak gimana gitu ya. Jadi yang saya terapkan di lapangan ketika nggak ada itu ya di lapangan ini ya kita bicara di lapangan tuh itu kita pakai sinyal handphone aja gitu ya. Kalau misalnya untuk datanya itu ya. Kenapa? Ketika di sana di lapangan tuh nggak ada sinyal gitu ya. Oh berarti ini susah nih GSM mau masuk ke sini nih. Cari kita yang mana pakai data sinyal. Oh adanya di daerah ini pakai ini gitu. Itu yang sederhana, simple kalau misalkan di lapangan ketika kita mencari data gitu. Nah, ketika oh ini ada kuat nih, ada dua. Berarti kita kasih penguat nih. Nah, bisa penguat. Aplikasinya bisa seperti gitu. Jadi macam-macam yang kita bisa terapkan sebetulnya. Apalagi di dunia akademis gitu ya. Jadi ketika kita baca literasi yang tadi permasalahan frekuensi nih kita mau ambil S2 master di bidang frekuensi berarti kita ranahnya ke sana gitu. Tapi kalau misalkan tadi ranahnya mau ke instrumen ke sensornya berarti ranahnya ke sensor yang tadi diterapkan gitu. Jadi kurang lebih mungkin itu mungkin yang bisa dipaparkan gitu. Silakan Ading. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Oh iya Pak, baik Pak. Jadi mungkin kalau untuk simulasi bisa kita pakai MATLAB juga ya Pak ya, mencoba di sana ya Pak ya. Ya bisa kalau bisa dipakaikan Hmm. untuk menghitung ya jaraknya. Cuma kan jadi kalau kita bergerak dengan simulasi kali optik juga ada yang namanya OPM gitu ya, yang untuk simulasi sinyal optik gitu. Cuma tetap aja, jadi kalau kita bergerak dengan dunia real gitu ya, dunia real apalagi udah menyangkut dengan sisi electrical komponen gitu, itu tetap aja sisi pengukuran yang paling penting gitu. Jadi memang harus 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 ada beli yang modulator sama untuk detektor sinyalnya itu untuk deteksi benar nggak gelombang ini sekian gitu. Kalau kita punya sinyal generator misalnya kita tembakkan pakai microwave pakai antena gitu ya. Oh antenanya benar nggak gelombangnya sekian. Nah di gelombang sekian ini kalau kita lihat lagi pakai scope ya spectrum analyzer misalnya gitu untuk yang yang RF gitu ya. Banyak noise-nya enggak gitu. Sinyal kita keganggu enggak itu memang harus di lab yang memang notabene banyak eh, data yang kita mau butuhkan. Tapi kalau misalkan kita berdasarkan literatur misalkan kita ada satu komponen ya. Satu komponen ini yang memang dia bilang bahwa ini frekuensinya sekian sekian desibel kekuatannya gitu. Jadi kita bisa berdasarkan literasi itu gitu. Jadi kalau pakai komponen ini kurang lebih penguatannya sekian 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 bisa seperti itu. Kalau mau dikuatkan lagi berarti kita harus ada sistem rangkaian untuk penguat amplifier untuk sinyalnya itu sendiri. Biasanya seperti gitu. Kalau di instrumentasinya ya, kita berbicara di instrumentasinya. Jadi kalau dari perangkatnya tadi bisa kita bicara dengan literasi yang ada, datasheet misalkan kita ambil itu sebagai patokan nggak masalah. Gitu. Karena kalau misalkan di kampus juga, oh nggak ada nih perangkatnya, nggak apa-apa. Dan di datasheet yang kita kumpulkan di lab gitu, di internet misalkan gitu, nah itu juga bisa jadi pegangan sebenarnya kita. Jadi jaraknya sekian kan kita bisa hitung dengan simulasi ya. Kayak kan misalkan jarak per kilonya dia akan hilang berapa dB misalkan ya gitu. Itu akan tahu misalkan perhitungan. Jadi kita bisa estimasi juga tanpa simulasi sebetulnya. Oh ternyata makanya yang tadi yang 50 kilo.
Ini ketika si perangkat A aja kita dapat minus 30 dB misalnya gitu. Tapi perangkat B bisa jadi minus 35 atau 36 gitu. Itu berbeda. Tapi kita paham yang paling penting gitu. Bahwa minus 30 itu masih baik gitu. Masih data masih bagus. Karena apa? Karena berdasarkan eksperimen kita di lab. Tapi kalau misalkan saya ini berdasarkan saya di lapangan karena kurang lebih pengalaman saya di lapangan kurang lebih segini bagus gitu. Nah, itu bisa gitu. Jadi parameternya tidak satu yang menentukan itu tidak. Oh di lab harus gini, ternyata di luar ini bisa lain. Kenapa? Karena tadi faktor di luar ini banyak gitu. Itu jadi masalah. Kurang lebih kayak gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Cukup ya. Terima kasih Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi, silahkan untuk bisa langsung raise hand saja agar bisa langsung bertanya kepada pemateri kita, Pak Dres. Oke, sembari menunggu mungkin saya bacakan ada pertanyaan di kolom chat, Pak Dres. Dari Arden Ahmad, izin bertanya Pak Dres, khususnya Ya. pada pemilihan frekuensi radio microwave, apakah ada batasan-batasan khusus dan bagaimana cara menemukan frekuensi yang bisa atau tepat untuk bisa digunakan? Oke. Pak Arden ya, Pak Arden ya. Ya, Ya, jadi kalau kita bicara batasan dari dari frekuensi, biasanya kalau kayak L-band gitu ya. L-band itu biasanya dia ada di frekuensi 1 sampai 2 GHz gitu ya. 1-2 GHz. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk apa? Nah, ini komunikasinya biasanya untuk radar, biasanya kayak gitu. Terus bisa juga untuk satelit bisa gitu. Nah, kalau komunikasi kayak apa? Mobile gitu ya yang sekarang kita pakai ya. Itu ada di S-band biasanya gitu. Di itu dia ada di 2 sampai 4 GHz gitu biasanya. Makanya ada yang frekuensi 2,5 gitu ya atau apa 2,7, 2,8 itu memang ranah bermainnya di area sana gitu. Nah, kalau yang di sisi militer gitu, militer biasanya dia bermain di 8 sampai di 12 gitu ya, 12 giga gitu. Tapi itu pun balik lagi sebenarnya. Ketika kita bermain di frekuensi batasan tadi, eh, yang mau kita buat apa gitu. Kita harus paham dulu yang mau kita buat apa. Cuma yang tadi, rule yang tadi di batasan-batasan tuh, kita harus lihat juga regulasi di pemerintahan kita nih. Karena apa? Ketika saya tadi contohkannya, ketika kita pakai gelombang yang kita coba-coba nih, pakai 2, sekian atau apa yang tidak lazim misalkan 8, sekian misalkan gitu. Nah, jangan sampai karena kita pengen mencoba sesuatu yang baik gitu, oh ternyata jadi masalah gitu. Disangka mau apa-apa. Nah, itu mungkin coba baca juga regulasi yang sekarang ya, regulasi yang sekarang tentang gelombang. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlalu masuk ke ranahnya itu gitu. Tapi ranahnya saya itu ketika ketika saya diminta untuk apa? Untuk buat sesuatu di apa? Kayak kemarin di tas yang Cikampek misalnya atau tas yang Pertamina misalnya. Nah, baru baru masuk ke sana gitu. Nah, kalaupun ini pada permintaan pun kita masuk di ranahnya radio, berarti kita harus masuk ke regulasi yang sekarang nih. Regulasinya yang kita ambil dulu gitu. Kita harus up to date dulu data-data itu gitu. Nah, kalau yang di militer, berarti kita berhubungannya dengan klien kita di militer. Berarti kita masuk nih di militer yang diperbolehkan ranahnya mana gitu. Nggak apa-apa, kita bisa cari literasi sama tanya-tanya aja di kemiliterannya. Nah, setelah kita menemukan batasan itu, baru kita bisa nih memanfaatkan frekuensi mana yang kita bisa gunakan nih. Oh, ternyata ini free, tidak berbayar, 2,4 misalkan gitu ya, yang biasa kita pakai ya. Berarti kita mainnya di ranah 2,4 gitu, gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi balik lagi ke kepentingan sama kita mau mengaplikasikannya di mana sih sebetulnya kayak gitu mungkin Pak. Barangkali bisa membantu. baik. Terima kasih Pak Dres ya, yang intinya sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu Pak ya, Iya, untuk betul Pak. pemilihan frekuensinya. Baik, berikutnya silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu, mungkin bisa 3 pertanyaan lagi untuk sesi kedua. Silakan untuk segera menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetikkan ya pertanyaan pada kolom chat saja.
Kalau Baik, mungkin sembari kalau mau menunggu. menanya yang di luar konteks ini juga nggak masalah mungkin Pak. Mungkin Nah, itu sudah dibuka ya oleh Pak Dres ya. Jadi mungkin di luar pembahasan ini, tapi mungkin masih terkait dengan instrumentasi, iya itu betul. silakan untuk bisa ditanyakan ya kepada Pak Dres. Atau apakah ada peluang magang di perusahaan Bapak ya, juga silakan. Nanti mungkin Pak Dres bisa ini ya, bisa memberikan informasi terkait dengan peluang-peluang di sana. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, sembari menunggu mungkin saya ingin bertanya Pak. Jadi seperti yang Pak Dres sampaikan tadi ya, bahwa pengembangan patok ini sebenarnya tadi banyak sekali aplikasi yang bisa diterapkan gitu ya. Jadi dari hal yang sangat sederhana terkait dengan patok, eh, dengan pemanfaatan instrumentasi banyak sekali yang bisa dilakukan gitu ya. Misalkan terkait dengan keamanan, kemudian apa namanya, kebencanaan juga di daerah sekitar patok itu eh, diterapkan gitu. Nah, kira-kira eh, bagaimana Pak untuk sistem smart patok ini bisa berkontribusi nanti pada keamanan perbatasan nasional itu Pak. Jadi kan kalau tadi lebih ke teknis, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi untuk implementasi dari sistem smart patok ini pada keamanan perbatasan nasional nanti seperti apa, Pak? Ya jadi logikanya gini Pak. Ketika satu patok itu ya, satu patok ini kita satu patok ini, terus dia tuh bergeser ya. Kan patok ini bisa bergeser juga ya sama orang misalnya atau sama sama apa sama sesuatu hal itu. Nah, atau hilang Mbak, diambil. Misalkan ada yang ambil hilang. Nah, kalau kita lengkapi dengan sistem yang tadi minimal hilang ini kelacak kan misalnya gitu. Kelacak nih, perginya kemana gitu, kemana? Siapa yang ambil gitu. Atau ranah sampai titik tertentu itu masih kita bisa lacak gitu di mana gitu. Nah, itu kan otomatis gitu. Karena ketika patok ini jadi smart patok ya kayak tadi, karena kita menerapkan berbagai macam sensor di sana, ataupun kalau kita mau sensornya sensor laser gitu, yang sensornya bisa jauh, itu bisa sampai orang melangkah pun misalkan bisa kedetek gitu ya. Oh ini ada Ya, langkah orang gitu. Ataupun ada yang bisa membedakan ini antara apa? Yang sekarang motion yang peer itu udah bisa mendeteksi bahwa ini adalah hewan atau adalah manusia gitu, kadang gitu. Berarti ketika ada manusia lewat itu di sana langsung otomatis masuk informasi ke sana dan tolong ini siapa? Karena dari sisi anggota nggak ada yang melewati perbatasan itu. Nah, hal-hal gitu langsung ranahnya ke memang ke tadi ke pertahanan gitu. Karena ketika ada penyusup ada apa kan kita bisa paham gitu sebenarnya oh ini ada penyusup atau kayak gimana. Minimal tadi ketika ada event ada notifikasi tertentu gitu ya. Itu jadi guideline si TNI misalkan yang ada di sana. Jadi untuk melakukan action nih, mau gimana nih? Ada apa sebenarnya di sana? Karena kan sekarang kan nggak ada apa-apa, nggak tahu Pak. Dia diam di satu barak, di sana ada yang keluar masuk, ambil kayu misalkan gitu, kan nggak tahu nih kayak gimana. Tapi kalau ada sistem ini kan sangat mempermudah kerjanya, jadi jelas. Oh ada masalahnya di sini. Ngelihat gitu. Jadi pemantauannya itu bisa lagi terfokus gitu di situ gitu. Yang tadinya areanya nggak kejamah sama sekali, ternyata area yang tidak kejamah itu yang sering masuk lalu larang penyusup bisa kayak gitu, gitu. Kurang lebih lah. iya, ya, baik, baik. Apalagi Kemudian terkait dengan ini, Pak, kira-kira dengan infrastruktur yang ada sekarang ini, bagaimana tantangan dan peluang implementasi sistem ini nanti, Pak, pada eh, aplikasi tapal batas antar negara di Indonesia? ya kalau sekarang melihat ini Pak, dengan adanya Baik itu minimal infrastruktur jalan atau lain sebagainya gitu, Pak. Ya, ya kalau silakan. halo? Ya kalau misalkan tadi dengan infrastruktur yang Halo. ada, halo Pak, jelas nggak? Ya, silakan, Pak. Oh, ya Ya, jelas, Pak, jelas, Pak. Silakan. salah satu contohnya yang tadi aja guys, yang saya udah utarakan yang dengan adanya Starlink aja dia itu sangat merubah tatanan gitu ya, membantu untuk tadi untuk pengiriman data kalau memang mau memanfaatkan Starlink gitu. Ya, Cuma kita harus balik lagi ke security-nya gitu. Aman nggak gitu kan? Karena masalah nggak ketika kita nanti terapkan sistem ini kayak gimana? Karena saya pun belum menerapkan yang sistem Starlink kayak gimana. Nah, sama persis ketika
kita mau terapkan ini infrastrukturnya di mana, di jalan atau memang yang bukan di wilayah NKRI. Ya, Cuma itu akan lebih mempermudah karena ranahnya yang saya tadi bilang, kalau kita NKRI ini udah dengan negara-negara ini bisa perang gitu ya, kalau ada masalah itu. Katakanlah sekarang nih, satu patok aja ada di Malaysia misalkan. ya, Siapa yang ngambil? Yang ngambil kan bisa dua. Apakah orang Indonesia yang pindahkan ke sana atau orang Malaysia sendiri yang ke sana, kan kurang lebih seperti gitu. ya, Tapi ternyata ketika ada kameranya di sana, misalkan ada apanya, ketika ada fotonya kita dapat apa, kan jadi memperjelas ini. Ternyata masalahnya, oh si A yang ambil, ternyata orang kita sendiri yang memindahkan. Karena apa? Pengen kita bersengketa sama negara luar. Itu bisa kasusnya bisa kayak gitu. ya, Jadi ya. kita bisa ketika memandang masalah itu lebih lebih clear gitu Pak untuk cari solusinya. Karena tadi itu ternyata manfaatnya oh kayak bisa kayak gini ya gitu. Yang tadinya kita bisa asal nuduh asal apa gitu. Kurang lebih kayak gitu mungkin. Hmm. Baik, baik. Baik, menarik ini Pak Dres ya, terkait dengan implementasinya. Jadi kalau untuk sekarang belum atau sudah ada yang diimplementasikan di daerah eh, batas tersebut atau masih dalam pengkajian sekarang Pak untuk sistem Ya, ini? kalau yang untuk tapal batas sendiri itu masih belum Pak, karena kan itu terkait juga dengan apa sistem di pertahanan kita maunya seperti apa. Tapi Iya. sempat start pas COVID itu ya Hmm. 2021-an gitu ya, 2000-an, 2020 sampai 2021. Mereka pun sempat terpikirin untuk apa membuat ini itu kebetulan proyeknya sama teman-teman saya juga gitu di situ. Cuma ya itu terkendala COVID, jadi dana itu dialihkan juga ke COVID juga gitu. Jadi sampai sekarang ini belum lagi ada lanjutan. Tapi tidak menutup kemungkinan maksud saya gitu. Dengan kondisi sekarang, apapun kita mau create project gitu, bisa bisa masuk kalau misalkan memang mereka akan rasakan sangat diperlukan gitu. Tapi intinya overall dari yang dipaparkan ini, mudah-mudahan bisa memacu gitu ya para calon-calon magister gitu yang ada di instrumentasi untuk membuat yang lain nih mungkin ya. Karena dari hal yang sepele yang ini pun ternyata bisa berkembangnya luar biasa gitu. Ataupun memang mau tadi saya tidak mau patok, saya mau gini. Ada lagi sekarang yang mau pakai drone, tapi drone-nya itu kalau kita ngelihat drone di atas ya di udara Hmm. ya. Oh, kenapa kita nggak Ya, buat drone yang di laut gitu. Jadi kan bisa bisa lagi bereksplor lagi gitu pemikiran kita. Oh, ternyata di laut bisa kayak gini gitu. Yang hari itu saya buat untuk kajian untuk lalu lalang kapal gitu ya. Sekarang bisa lagi untuk sama tapal batas. Cuma tapal batasnya pakai drone kita pengen pakai drone bro. bisa seperti itu. Jadi perkembangan itu luar biasa sekarang ini Pak. Jadi tinggal kita mau eksplornya gitu. Terus sama cost sebenarnya gitu. Costnya nih mau ke Ya, mana ini sebetulnya kan gitu. Karena tidak melibatkan cost yang sedikit mungkin gitu Pak. iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Dres. Kira-kira ada pertanyaan dari rekan-rekan dosen yang lain di sini atau? Oke, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat dari mahasiswa kita atas nama Isroni. Izin bertanya Bapak, mungkin pertanyaan lebih ke pengembangan terkait patok-patok yang dibuat. Patok-patok yang dibuat atau diletakkan itu selain jadi penjaga batas negara, apakah memungkinkan untuk dikembangkan untuk keperluan lain, misalkan dijadikan sebagai pendeteksi bencana atau aplikasi-aplikasi yang lain? Silakan Pak Dres. Ya, Mas Isroni ya. Iya. Tadi pun kan udah sempat Isroni ya. disinggung ya Pak ya. Udah kita paparkan bahwa Sudah, ya. Ya, jadi betul ini Pak. bisa diaplikasikan yang lain. Jadi tadi ke BMKG bisa ataupun mau ke sipil PUPR juga bisa untuk yang jembatan ataupun misalnya daerah area-area yang longsor gitu ya. Itu bisa seperti itu. Ataupun yang saya buat dulu juga yang untuk ini Pak, untuk yang di laut ya, itu sistemnya bukan patok Pak. Jadi itu kayak kayak bola-bola balon gitu ya, yang di laut gitu. Nah itu disimpannya di sana karena dia harus harus di atas air gitu, melampung gitu ya. Nah itu bisa diterapkannya di laut gitu.
Kalau karena dipatok-patokannya di darat, ini bisa pelampung yang ada di laut. Jadi bisa dieksplor kayak gitu. Jadi silahkan aja, bisa dikembangkan di mana-mana, asalkan sesuai dengan aplikasinya. Dan kita paham fungsi kerjanya seperti apa, gitu mungkin. Baik, baik. Mudah-mudahan menjawab ya, Isroni ya. Jadi dengan ya tergantung nanti modul apa yang kita pasang di sana ya Pak ya. Jadi Ya, betul. misalkan kita pasang berbagai modul untuk aplikasi bersana ya bisa kita terapkan di sana. Baik, masih ada pertanyaan kira-kira? Silakan rekan-rekan dosen yang lain ataupun mahasiswa yang lain ya. Pun mungkin dari prodi di luar prodi fisika tadi ada beberapa yang saya lihat Pak dari sains atmosfer dan keplanetan juga dan lain sebagainya. Silakan. Baik, mungkin terkait dengan atmosfer dan lain sebagainya, tentu di daerah perbatasan yang jauh di sana akan rentan juga terkait dengan apa namanya cuaca ekstrim gitu Pak ya. Jadi kira-kira untuk Oke. aplikasi ini tentu durabilitasnya perlu sangat baik sekali. Nah, kira-kira terkait dengan cuaca ekstrim ini nanti Pak. Nah, bagaimana apa namanya kita bisa sistem yang kita buat nanti bisa bertahan dengan cuaca ekstrim ini? Ya, kalau kita bicara dengan tadi kan, ya kita harus berpikirkan tadi kan, karena kita berpikirannya dengan lingkungan yang notabene kita berhubungan dengan luar ya. Jadi itu akan mengakibatkan kita akan bertemu dengan tadi salah satunya cuaca yang ekstrim gitu ya. Nah, berarti kita harus berpikirkan nih, yang barang yang kita ini aman gitu. Minimal ketika ada apa tadi hujan aja ya, hujan yang ekstrim terus-terusan misalkan kayak gitu aja, itu udah eh, kena air misalkan si komponen kita ya, masalah gitu. Nah, berarti kita pemilihan komponen pun kita harus berpikir nih, kita harus industrial grade biasanya kayak gitu kan. Industrial grade ini dalam arti memang yang untuk memang industri gitu. Nah, kelengkap berhubungan dengan tadi yang ekstrim itu, berarti dengan si casingnya biasanya kita harus yang waterproofing atau yang bisa standar yang ikutan regulasi yang sekarang misalnya gitu. Nah itu sangat membantu biasanya kayak gitu Pak. Jadi kita mau menempatkannya itu di mana area-area tertentu gitu. Selama itu kita ada pun yang gini Pak, karena kita coba gitu ya, kurang lebih area ini nggak banjir gitu ya. Ya, Tapi ketika satu hujan titik tertentu itu sampai sampai apa? Sampai atas gitu sampai bisa tergenang 1 meter gitu. Berarti itu udah sudah dibilang wah ini lumayan ekstrim juga nih kalau alat terendam ini gimana gitu. Nah, ya, jadi kita harus berpikirkan juga kalau misalkan alat ini sampai terendam, misalkan sampai apa terbawa misalkan ya, Pak, terbawa arus ya, misalkan. Kan bisa bisa aja gitu terbawa arus. Nah, berarti kan kita harus pemilihan apa si casing pun harus harus tertutup, harus rapat misalkan, harus aman ya. Nah, biasanya dalamannya itu pun ketika udah packaging elektrikal, Pak, itu kita resin, Pak. Itu kita resin biar hmm, memang waterproof si elektrikalnya gitu ya. Elektrikalnya aja gitu. Nah, ya, belum si ya, ya, sensornya harus gimana. Nah, itu semua harus harus di trial gitu biasanya kayak gitu. Cuma ya tadi dari permasalahannya sederhana itu, oh ternyata kita harus berpikir nih gimana nih untuk kuat untuk apa. Dan memang kan kita iya, harus coba gitu. Nah, baik lagi sih sebenarnya ke kita. Tapi ya tadi, jadi kalau ketika kita dari masalah yang sederhana pun jadi kita bisa explore, apalagi ketika kita menemukan masalah yang memang rumit, lebih explore lagi nih penanganannya biasanya kayak gitu betul, bagusnya. betul, betul, Jadi betul. Dan pemikiran kita yang dilatih ya, pemikiran kita ya, yang dilatih nih untuk ketika masalah A, B, C, D ini gimana gitu. ya, Biasanya dan kayak dengan pemeliharaan ya Pak ya di ya lokasi-lokasi di sana tentu sumber daya manusianya juga terbatas gitu Pak. Nah, ini terbatas mungkin betul, yang menjadi apa namanya eh, eh, acuan kita juga Pak ya dalam dalam merancang sistemnya itu nanti durabilitasnya seperti apa gitu ya. Karena betul, kalau perlu pemeliharaan yang cukup rutin dengan keterbatasan sumber daya tentu akan menjadi masalah juga di sana gitu Pak. betul, betul. Malah bisa sangat merepotkan gitu, kadang gitu bisa gitu. Tapi ya gitu Pak. Jadi ketika jangankan gitu, ketika kita mau mulai perubahan biasanya gitu.
Saya pernah di Ya, instansi aja ya, ada perubahan. Karena kita menerapkan sistem teknologi terbaru gitu ya. Itu rentan, Mbak. Jadi tantangannya udah menolak duluan. Sampai sampai pernah perangkat tuh disiram air kopi wah gitu ya. Sampai sampai segitunya gitu. Sampai nggak mau menerapkan aplikasi terpadu gitu. Tapi iya, iya, iya. selama kita menjalani terus, mereka sadar sendiri, oh ternyata ini kita dibantu mempermudah sampai sekarang dipakai gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya baik lagi ke kitanya nih. Kalau kita memang mau merubah culture ini gitu ya, lumayan gitu. Tidak langsung kita pasang, langsung kita berubah kan gitu. Habit tuh. Jadi baik lagi ke kita gitu. Tapi selama kita membawa aura perubahan positif gitu ya, lebih baik, mereka sendiri akan menilai gitu. Dan yang kita perlukan juga kadang kita perlukan inputnya juga seperti apa. Memang alat nggak sempurna misalnya gitu. Tapi ketika kita membangun yang tidak sempurnaan itu, ketika kita dapat feedback yang lain, yang kita bisa jadikan untuk literasi, untuk studi yang lain gitu. Itu juga sangat bermanfaat. Gitu. Dan ketika kita membuat lagi, kita akan lebih baik lagi. Biasanya kan seperti gitu. Jadi ya nggak ada salahnya untuk mau mencoba 1, 2, 3 Iya, kali sampai kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Karena betul, kita betul. fokusnya ke riset gitu ya, ke R&D gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Betul, betul, Pak. Sepakat sekali itu, Pak. Baik, masih ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman yang lain? Atau Bu Kaprodi ada yang ingin ditanyakan mungkin, walaupun di luar bidang keahlian atau keilmuan ya. Ada Pak Eko. Mungkin mudah-mudahan nanti mahasiswa kita ada yang bisa magang di sana ya Pak ya. Nah, Ya, itu mungkin Pak, peluang magang apakah Pulang magang. ada peluang magang sekiranya Pak di ini di ya perusahaan kalau Bapak ya? nah, kalau yang sekarang ini kan kebetulan saya join sama yang ITB yang kemarin saya bilang ya Pak Eko ya, yang di Iya, betul Pak. pusat riset fiber optik gitu ya, terutama di sana. Ya, Nah, itu pun sebenarnya nanti bisa membuka Bu, membuka untuk yang magang di sana. Karena kenapa di sana? Karena labnya juga ada di ITB-nya gitu untuk disiapkan gitu. Tinggal nanti tektokannya gimana gitu. Cuma kemarin kita sudah singgung juga nih, kalau misalkan ada yang mau kolaborasi sama sini kayak gimana. Terus di sisi kita juga kan nanti udah mulai start kegiatan Bu ya, ada pelatihan gitu. Nanti pelatihan ini ada 2 kategori yang memang berbayar sama tidak mungkin. Nah itu juga sama, kita bisa mengeksplor lagi di sana karena itu langsung dengan hands on biasanya. Jadi kita dilatih untuk gimana penanganan troubleshooting biasanya kayak gitu. Kalau memang yang mau keterjun di industri gitu ya, kurang lebih karena memang harus hands on gitu. Jadi kalau di sisi kitanya sendiri eh, apa untuk yang PKL gitu ya, kita sekarang ini hanya membuka dulu yang untuk PKL gitu. Yang PKL itu artian yang memang udah di industri gitu. Yang di industri kemarin juga baru beres dari Telkom University SMK-nya untuk studi PKL gitu. Nah, kalau yang university kita memang mau dikolaborasikan sama yang dari ITB gitu. Nah, nanti mau kayak ITB. gimana. Nah, nanti bisa didiskusikan mungkin. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dres. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Dres dari mahasiswa atas nama Nisha Lutfiana, mahasiswa magister. Izin bertanya Pak, perbedaan mengenai pengiriman data sensor antara point to point dan multi point mengenai delay pengiriman data. Apakah ada delay atau bagaimana Pak? Ya, Kemudian jadi mungkin kalau terkait dengan topologi nanti Pak ya. jadi kalau misalkan point to point itu misalkan ini 1 ke 1 gitu. Jadi kirim datanya 1 ke 2 gitu ya. Jadi kalau point to point berarti dia akan lebih cepat gitu karena interaksinya 2 arah gitu ya, langsung AB 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 gitu. Nah, kalau point to multi point biasanya ini satu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu di sekelilingnya gitu. Nah, ini akan saling mengirim data. Yang jadi masalah ini pas pengiriman data ini biar nggak bentrok kayak gimana gitu. Berarti kan dia harus ada ID-nya masing-masing biasanya gitu. ID-nya masing-masing ini kalau di komputer ada IP misalkan masing-masing, addressing-nya masing-masing, alamatnya masing-masing. Nah, alamatnya masing-masing gitu. Nah,
kecepatan delay ini tergantung dari mikroprosesor yang di sisi multi pointnya gitu. Ketika dia bisa berbarengan ngirim data untuk 100 atau misalkan untuk 10 poin ataupun dia satu-satu. Jadi coba lihat dulu juga spesifikasi si MCU-nya, biasanya si mikroprosesornya yang untuk pengiriman datanya. Kalau misalkan dia dirasakan lambat, berarti kita harus cari yang cepat. Tapi kalau misalkan itu dirasakan cukup, ya udah silakan gitu. Karena gini, kita mau secepat apa data yang kita mau pakai gitu. Ibaratnya kan balik lagi ke kita. Kalau misalkan datanya itu kita coba perlukan berapa detik, berapa menit misalkan gitu ya. Nah, itu aman radiusnya. Tapi kalau kita memang mau datanya milisecond gitu, nah itu baru kita lihat itu. Jadi kalau memang udah yang jadi masalah itu ketika udah banyak paralel itu, nah kita harus hitung juga tuh delay-nya. Delay itu nanti kita akan kalkulasikan dengan mikroprosesor kita yang kita support gitu. Support nggak untuk sekian detik. Nah itu kita harus hitung juga estimasi di sana. Nah jadi ketika kita belajar untuk instrumentasi, kita harus belajar juga tuh runtutannya gitu. Mikroprosesornya harus kayak gimana untuk mengatasi delay. Katakan ini maksimumnya cuma 10 atau 100 unit, ya 100 unit kapasitinya gitu. Jadi ketika kita membuat spesifikasi alat ini, master ini, klien untuk yang tadi untuk yang patok ini misalkan untuk yang 100 unit gitu. Baru kita menentukan di sana gitu. Setelah kita paham dengan tadi instrumentasinya gitu. Jadi itu mungkin ketika kita dalam penentuannya biasanya kayak gitu di sisi komunikasinya. Barangkali bisa membantu ya. Baik, makasih banyak Pak Andres, semoga menjawab ya. Mungkin sebelum kita tutup, oke baik, terima kasih. Jadi mungkin saya akan simpulkan sedikit ya terkait dengan topik pembicaraan kita pada hari ini terkait dengan smart patok. Jadi secara teknologi smart patok ini merupakan inovasi yang cukup penting, bahkan sangat penting Pak ya, sangat penting untuk pengawasan dan keamanan perbatasan, walaupun memang ada tantangan-tantangan ya, misalkan komunikasi di daerah terpencil. Nah, namun ya dengan teknologi sekarang semisal Starlink, nah itu tentunya tidak akan menjadi tantangan yang berarti lagi. Kemudian integrasi dengan infrastruktur yang ada mungkin terkait dengan pemasangan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian terkait dengan pengaruh cuaca ekstrim yang kita diskusikan tadi. Kemudian terkait dengan fokus pengembangannya nanti ya, terkait dengan keamanan datanya bagaimana, kemudian bagaimana pemilihan sensor yang tepat, tentunya tergantung pada aplikasi apa saja yang kita inginkan ya Pak ya, selain untuk sebagai tapal batas dan keamanan ya. Kemudian bagaimana kalibrasinya dari sensor yang kita gunakan tersebut dan pemeliharaan jarak jauh ya, karena terpencil di daerah perbatasan. Kemudian untuk potensi di masa depan ya mungkin bisa nanti dikembangkan seperti yang didiskusikan oleh Pak Dres tadi terkait dengan aplikasi untuk perbatasan laut, perbatasan udara nanti akan seperti apa gitu ya. Kemudian eh, eh, bagaimana kapal batas ini bisa digunakan juga sebagai dan ya aplikasinya pada pengelolaan sumber daya alam di daerah perbatasan gitu Pak ya. Iya, untuk menghindari pencurian sumber daya dan lain sebagainya. Tentunya perlu strategi jangka panjang untuk pengembangan dan perluasan dari sistem yang didiskusikan pada hari ini ya, terkait dengan smart patok. Mungkin itu kira-kira ya kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dres atas waktunya, atas ilmunya, kemudian pikiran-pikiran baru Pak ya yang bisa menjadi motivasi juga atau sebagai brainstorming juga gitu ya, pengembangan ke depannya akan seperti apa khususnya di instrumentasi ini. Baik, dengan demikian saya tutup sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara.
Mbak Puspita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dres Adrianto Martono SSI atas materi yang telah disampaikan dan juga kepada Bapak Dr. Eko Satria MSI yang juga telah memandu di sesi pemaparan dan diskusi pada kuliah kita hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Baik, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara webinar dan kuliah tamu program studi Magister Fisika. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Demikian rangkaian acara webinar dan kuliah tamu kita. Terima kasih saya ucapkan selaku MC pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Terima kasih banyak Pak Dres. Sama-sama, Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak. Sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Dres. Sama-sama, Bu. Ya, terima kasih Pak Eko semuanya. Ya, terima kasih Bu Yani.